Oke, halo, selamat malam. Selamat malam. Apakah Anda mempercayai Tuhan yang menjadi manusia? Ya, jelas. Oke, pertanyaan saya. Oke, bentar. Pertanyaan saya, Sebenarnya, Tuhan menjadi manusia, sabar sabar Bang. Tuhan menjadi manusia, pertanyaan saya, ini bahasa Indonesia atau bahasa Arab? Tuhan menjadi manusia. Ya, bahasa Indonesia dari Bahasa kata Indonesia, caranya. baik. Ya, bahasanya Baik. aja udah saya ngerti, Baik. ya kan? Oke, Dinda Alfi denger ya, Bang Dewa denger ya bahasa Indonesia ya barusan ya, betul ya? Dengar, dengar paman. Denger ya. Oke, kita sepakat dulu, kita diskusi pakai bahasa Indonesia aja ya, Bang, nggak usah pakai bahasa Iya, Inggris bahasa ya. Indonesia saja. Soalnya kita berada Orang Indonesia di kan gitu kan. Indonesia. Oke. Kita orang Indonesia. Saya open cam dulu boleh ya, teman-teman ya, biar Oh, it's okay. Thank you. diskusinya semakin merajalela gitu kan. Oke. Oh, Baik. Tuhan menjadi manusia ini bahasa Indonesia. Coba Bang, kita pelan-pelan aja, nggak usah gerusa-gerusu. Saya tanya kepada Abang, apa definisi manusia secara kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Silakan. gimana, Bang? Saya ulang lagi, apa definisi manusia secara kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar? Silakan. Definisi manusia Ya, secara secara kaidah bahasa Indonesia ya. Secara bahasa Indonesia ya, jangan secara bahasa Inggris, jangan. Secara kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apa definisi manusia? Kalau definisi manusia secara kaidah bahasa atau secara ya yang saya ngerti adalah ya seseorang yang atau makhluk yang berakal Nah, mempunyai betul. etika dan berumah Makhluk yang berakal. Nah, manusia Makhluk yang berakal. tentunya. Ya. Ya, manusia itu makhluk yang berakal itu secara kaidah bahasa Indonesia ya, betul ya? Ya, kalau Oke, kita sekarang saya merujuk tanya. dalam KKBI ya. KBBI Bang, KBBI bukan KKBI dong. KBBI Oh ya, dong. KKBI. Bukan Sorry. KKBI dong. Bahaya ini. KBBI ya. Oke, nggak apa-apa. Oke. Sekarang saya tanya kepada Anda, di dalam KBBI, penyusun KBBI itu apakah dia menyusun dengan akal sehat atau menyusun dengan akal sakit? Saya tanya. Akal sehat tentunya. Akal sehat. Berarti definisi manusia yang barusan Anda sebutkan, makhluk yang berakal budi, itu adalah definisi secara akal sehat, betul ya? Iya, harus mempunyai logika berpikir yang Mantap. pasti. Mantap. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ada yang punya tepuk tangan nggak di sini? Hostnya punya nggak tepuk tangan? Nggak Ini punya, bagus ini. lagi nggak pakai. Bagus ini, Bang JNN ini. Tepuk tangan gini aja. Oke, bagus. Saya hormat kepada Bang JNN ya. Oke, kita lanjut ya Bang JNN ya. Kita lanjut ya. Oke. Oke, baik. Jadi, definisi manusia adalah makhluk yang berakal budi. Makhluk itu apa? Ciptaan Tuhan, betul ya? Iya, tentu ciptaan Tuhan. Oke, pertanyaan saya, ciptaan Tuhan itu apakah A, Tuhan, B, bukan Tuhan? B, bukan Tuhan. Baik, terima kasih Bang. Anda sangat cerdas, saya seneng. Makanya kenapa saya sangat menghargai orang Iya, cerdas. saya Bang JNN, mengikuti alur cara sesuai dengan jangan menurut saya ya, tapi ya, jangan menurut saya ya. Menurut kaidah bahasa Indonesia yang secara baik dan kaidah benar. kaidah bahasa Betul. saya Betul. mengikuti alurnya ya kan. Iya betul. Jangan menurut saya ya, tapi ya, jangan ya. Karena saya di sini posisinya bukan Menurut menjawab, Anda. tapi bertanya, oke? Itu secara umum itu. Iya, secara akal sehat kan? Iya, betul. Oke. Sekarang saya tanya. Berarti manusia bukan Tuhan ya, sepakat ya? Iya, benar, saya sepakat Oke. itu. Sekarang Manusia saya tanya. bukan Tuhan. Sekarang saya tanya. Ada kalimat begini, Tuhan Tuhan spasi menjadi spasi manusia. Ada berapa kata di situ? 3 ya? Iya, Betul nggak? 3. Iya. 3, oke. Saya tanya sekarang, Tuhan ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Coba dijelaskan secara spesifik misal biar Pertanyaan saya logis. ulang lagi. Tuhan ini, Tuhan, apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Ya Tuhan dong. Nah, mantap. Tepuk tangan dulu. Siapa yang nggak ini? Bang Felix ini kemana? Ini nggak ada tepuk tangannya loh. Ini Bang Felix luar biasa. Manual aja, manual. Manual, baik. Manual. Ini Bang Felix cuma naik-naikin orang. Ya, apa tidur ini Ya, dari hostnya? kaidah bahasanya aja Tuhan berarti udah
Ya, betul. Pasti Tuhan. Baik, baik Bang. Ketika sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, Tuhan adalah Tuhan, manusia bukan Tuhan, betul ya? Betul. Oke, baik. Ketika Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia, sama halnya Anda mengatakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, Tuhan menjadi manusia, artinya Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? No. Ya. Nah, kalau dalam konteks itu ini, bentar. Kita kan kalau berbicara tentang konteks itu berbeda dengan konteks dalam Alkitab. Loh, saya tanya sesuai akal sehat dulu, Bang. Saya tanya sesuai akal sehat dulu ya. Tolong akal jangan sehat, oke. lari-lari. Saya itu dialognya bertanya aja, boleh. sesuai dengan konteks akal sehat dulu. Sepakat dulu kita, oke? Oke, sepakat ayo. Nanti kalau soal iman nanti ya, nanti saya tanya itu ya, oke? Oke, Jadi oke. kita bagi dulu, kita dulukan yang ini. Nggak mungkin kan kita bahas dua-duanya langsung, nggak mungkin kan? Ya. Oke, baik. Satu-satu aja. Ya, satu-satu dulu. Secara akal sehat, ketika Anda mengatakan Tuhan menjadi manusia, manusia bukan Tuhan, dan Tuhan tetaplah Tuhan, berarti Anda sedang mengatakan Tuhan menjadi bukan Tuhan secara akal sehat, betul? Ya. Oke, secara iman nih. Sekarang secara iman. Tadi secara akal sehat, Tuhan menjadi bukan Tuhan ya. Kalau secara iman, Tuhan menjadi manusia. Secara iman ini dulu, saya mohon maaf. Secara iman ini dalam konteks cara berpikir abang atau dalam konteks cara berpikir Alkitabiah? Lo Anda dong, Kristen dong, bukan saya dong. Oke, let's go. Nah, jangan saya dong. Saya di sini kapasitasnya hanya bertanya, Bang, bukan menjawab. Oke? Oke. Oke, kita ikuti sekarang ya. Jadi, Tuhan menjadi manusia secara akal sehat, Tuhan menjadi bukan Tuhan. Sepakat? Sepakat. Oke, baik. Sekarang saya tanya secara iman Anda, Tuhan menjadi manusia, artinya Tuhan menjadi apa? Tuhan menjadi manusia itu ada apa namanya? Itu sesuai dengan konteks yang telah cerita pada Perjanjian Lama. Ya, kesimpulannya Tuhan menjadi apa? Tuhan menjadi manusia. Karena Nah, ya, itu pertanyaan saya. Kalau berbicara tentang iman, dia adalah maha kuasa. Oke. Karena dia menjelma sebagai manusia itu ada sebabnya. Jadi manusia ini Tuhan. Kalau secara manusia bukan, dia sebagai manusia saja. Loh, berarti bukan Tuhan. Kalau yang berbicara dalam diri Yesus itu ya Tuhan. Nah, berarti Tetapi Tuhan kalau menjadi dia secara ini manusia Ini, manusia Bang. seperti kita. Kalimatnya begini, Tuhan menjadi manusia itu kalimat. Pertanyaan saya, ketika secara akal sehat Tuhan menjadi manusia artinya adalah Tuhan menjadi bukan Tuhan, secara iman Tuhan menjadi manusia itu artinya Tuhan menjadi apa? Ya menjadi manusia dong. Iya, manusia Tuhan bukan? Secara Dia iman. bukan Tuhan. Secara iman. Iya, bukan. Secara iman. Bukan. Kalau bukan Tuhan kan secara akal sehat. Iya. Ya kan? Saya nggak tanya secara akal sehat sekarang. Sekarang kan gantian. Tadi kan satu-satu, ya kan? Oke. Secara akal sehat manusia bukan Tuhan. Sekarang saya tanya iman. Secara iman manusia ini Tuhan bukan? Secara imam saya mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan karena dia berarti Tuhan menjadi Tuhan gitu ya? enggak. Coba Tuhan menjadi manusia, bukan Tuhan menjadi Tuhan. Loh, ya manusia ini Tuhan bukan? Manusia ini bukan. Loh, berarti secara akal sehat kan? Berarti? Karena ini, kalau ini maksudnya ini kan dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Dia menjelma sebagai manusia. Nah, menjadi manusia ini, saya tanya dulu, apakah itu tidak mungkin kah? loh, kalau soal mungkin dan tidak mungkin itu nanti urusan Anda. Saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, Anda kan mengatakan Tuhan menjadi manusia. Tadi secara akal sehat artinya Tuhan menjadi bukan Tuhan. Sekarang saya nggak tanya secara akal sehat, Bang. Saya tanya secara iman Anda. Ini secara imam. Secara iman Anda, Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan saya, manusia ini Tuhan bukan? Tuhan. Berarti Tuhan menjadi Tuhan. Ya bisa jadi. Oke, nggak apa-apa. Oke, kita punya kesimpulan. Iman saya, pasti saya mengatakan bisa. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa. Kita simpulkan sekarang. Kita kesimpulan ya.
Oke, kesimpulan boleh. Secara akal sehat, Tuhan menjadi manusia artinya adalah Tuhan menjadi bukan Tuhan. Itu secara akal sehat, betul? Ya, Secara iman, Tuhan menjadi manusia artinya Tuhan menjadi Tuhan. Itu secara iman, betul? iya. Sebenarnya abang ini Pertanyaan saya, iman Anda ini tunggu bentar. Pertanyaan saya, apa kebalikan dari sehat? ya sebenarnya gini Pak. Enggak, jawab dulu Bang. Ini bermain Jawab dulu dengan Bang. kata-kata sebenarnya. Bang, sabar. Saya tanya kepada Anda, apa kebalikan dari sehat? Ya gila lah. Loh, kok gila sih? Wong sehat kok gila sih, Abang gimana Ya sih? kalau nggak sehat ya gila. Bukan itu pertanyaan saya. Apa lawan kata sehat? Masa nggak ngerti bahasa Indonesia sih? Kan kita diskusi pakai bahasa Indonesia. Gimana sih? Enggak, soalnya dari tadi Itu tuh abang di bawah ini tuh, di bawah bermain tuh. dengan kata-kata. Tuh di bawah ditulis tuh. Apa lawan kata sehat, teman-teman? Coba dibaca di bawah. Sakit. Ah. Sepakat nggak lawan kata sehat itu sakit, Bang? Gila. Kalau sakit berarti itu orang lawan katanya juga kan gila kan? Loh, kok lawan katanya gila sakit kok? Bang, di mana-mana lawan kata sehat itu sakit, Bang. Paham? Abang sudah Ya udah, sembuh. saya ikuti aja, kayak udah bilang aja lah sakit. Oke, biar- baik. biar Baik. jelas. Berarti secara akal sehat, Tuhan menjadi manusia artinya Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Betul? Ya, ayo. Oke. Secara iman, Tuhan menjadi manusia artinya Tuhan menjadi Tuhan, betul? Ya, Oke, pertanyaan saya, iman Anda apakah sesuai dengan akal sehat atau sesuai dengan akal sakit? ya sesuai dengan akal sehat saya dong. Enggak, soalnya bentar, saya bisa Oleng, kan? jelasin dikit ya. Oleng. Soalnya- Makanya kenapa syarat untuk menjadi Islam yang pertama kali harus dilakukan oleh yang namanya manusia harus waras. Itu Oke. syarat jadi Islam. Makanya kenapa Saya bisa orang-orang tanggapi dikit nggak, Bang? orang-orang Kristen menolak menjadi Islam karena mereka tahu mereka itu sebetulnya belum. Oke, giliran saya dong. Silakan. Sebenarnya dari tadi abang ini sebenarnya Dari tadi, sedang Bang, bermain bukan dari dengan- tadai. Dari tadi, Iya, bukan dari tadai. tadi dengan sedang bermain dengan Salah itu. kata-kata. Ya, itu dari tadai itu nggak ada bahasa Indonesia. Kan kita tadi diskusinya pakai bahasa Indonesia. Oke. Bukan dari tadi, tadai, Bang. dari tadi. Oke, dari tadi abang ini sedang gitu. bermain dengan kata-kata sebenarnya, menjebak saya dalam kata-kata. Jadi Abang merasa terjebak. Iya, karena kalau saya mengikuti Oh alur iya, abang, berarti itu kan cara bagus. berpikir abang itu. Nanti bagus. Ya. Oke, pertanyaan sekarang, saya bisa bertanya nggak? Ya, Anda akui dulu bahwasanya iman Anda secara akal sehat atau secara akal sakit. Kalau menurut saya secara iman saya mengatakan itu secara akal sehat. Oke, Secara akal sehat tadi mau Tuhan Anda menjadi terima atau tidak? Oke, secara itu akal iman sehat saya. secara akal sehat berarti Tuhan menjadi manusia. Kesimpulannya adalah Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul? Oh, bukan konsepnya seperti itu. Loh, kan secara akal sehat tadi. Ya, secara iman yang saya Loh, saya imani. enggak, saya tanya tadi, secara akal sehat, Tuhan menjadi manusia artinya apa? Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul nggak? Secara akal sehat, betul nggak itu tadi? Anda yang mengatakan sendiri loh. Betul nggak? Anda sendiri yang ngomong, bukan saya. Enggak, kenapa saya mengatakan ini dari tadi itu lihat Udah abang mulai senang ngeles, itu. Masa ketawanya nggak Tuhan? ada, hostnya tidur, aduh. Ketawa host. Enggak. Oke lah. Enggak, saya tanya kepada Anda. Tadi Anda mengatakan manusia secara akal sehat itu bukan Tuhan, betul nggak? Secara akal sehat Tuhan menjadi manusia. Saya nggak tanya itu. Saya tanya Oke. definisi manusia secara akal sehat, secara bahasa dan baik dan benar. Definisi manusia itu adalah bukan Tuhan, betul? Betul, kalau manusia itu bukan Tuhan, tapi kalau Oke, Tuhan baik, menjelaskan baik, sebagai manusia saya baik. percaya. Sabar dulu Bang, sabar. Definisi manusia bukan Tuhan, betul? Secara akal sehat. Betul. Oke, baik. Ketika Tuhan menjadi manusia, berarti kesimpulannya secara akal sehat Tuhan menjadi bukan Tuhan, betul?
Oh enggak, kalau itu enggak. Loh, sekarang enggak. Tadi bilang iya, betul. Enggak, kenapa saya mengiyakan aja tadi? Biar ini saya Coba ikut. lah ini loh. Karena tadi abang mengatakan kita mengikuti cara akalmu aja, akal sehat aja. Tapi ya udahlah saya ikutin aja biar senang gitu loh. Loh, emang akal Anda nggak sehat? Enggak, kalau akal secara tidak sehat pasti manusia tidak mungkin menjadi manusia. Enggak, Tapi saya kalau tanya Tuhan, kepada Anda. Saya tanya Anda, kalau akal Anda sehat kalau nggak? Tuhan menjadi manusia, saya percaya itu. Enggak, saya nggak tanya itu. Masuk Saya, logika, kalau masuk saya- logika itu saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya, akal Anda sehat nggak? sehat dong. Oke, pertanyaan saya, manusia Tuhan bukan? Manusia bukan Tuhan, tapi kalau Tuhan Oke. menjadi manusia, saya percaya. Sabar dulu. Manusia Tuhan bukan? Bukan? Oke, diingat-ingat ya. Manusia Oke, bukan saya Tuhan. ingat ya. Diingat-ingat Iya, ya. saya udah. Oke. Iya. Saya tulis Manusia sekarang. bukan Tuhan. Saya tulis Yes. sekarang. Tuhan, sabar. Tuhan menjadi manusia. Oke ya. Ya, Ini saya bisa. tulis. Tolong Nggak besarkan usah saya. ditulis lagi, langsung Saya biar tulis. lebih jelas. Sabar. Saya tulis, sabar. Nggak usah bang, langsung aja. Saya udah ngerti Besarkan ini saya. maksudnya. Sabar. Saya tulis. Tolong besarkan saya, Dinda. Alfi. Oke ya. Udah. Sabar. Biar edukatif gitu loh, biar edukatif ya. Nih. Saya semangat kalau mengajari Bang. orang. Coba, Bang. Sabar Bang, sabar ya. Biar kita clear, nih saya tulis nih. Saya itu kurang gimana sama Abang nih. Oh, duh, saya nggak diberi kesempatan nih untuk bertanya nih. Iya, nanti boleh. Nih. Aku tulis ya. Tuhan, kelihatan ya, atau gini ya. Ah, ini. Tuhan menjadi manusia, kelihatan nggak? Kelihatan? Oke, Bisa? ini secara akal. Saya tulis secara akal sehat dulu ya, nih. Iya, Secara akal akal. sehat bisa. Iya, sabar dulu Bang, tenang gitu loh ya. Saya tanya secara akal sehat dulu ya, oke? Sepakat dulu kita, oke? Ayo, oke, sepakat kita di situ biar Manusia, lebih jelas lagi. manusia ini secara akal sehat Tuhan atau bukan? Bukan. Oke, saya tulis ya, bukan Tuhan. Saya tulis nih, Oke. bukan Tuhan. Oke, di sini ada kata Tuhan. Secara akal sehat Tuhan ini Tuhan atau bukan? Tuhan? Tuhan. Saya tulis nih. Anda kelihatan nggak tulisan saya? Ya, tetap Tuhan. Ya, Kelihatan nggak tulisan saya? kelihatan. Oke, Tapi nanti jangan dipotong dulu, oke? sabar dulu. Menjadi ini saya turunkan ke bawah karena nggak berubah. Menjadi. Iya, menjadi. Sabar. Ini tolong dibaca Bang. Tuhan menjadi Manusia. manusia. Ini jawaban Anda ya, betul ya? Iya, betul. Oke. Berdasarkan jawaban Anda, Tuhan menjadi manusia artinya apa? Tolong dibaca dari sini. Tuhan menjadi. Loh, itu Loh. namanya Anda bermain dengan kata-kata di situ, Bang. Dibaca Kita dulu. berbicara dari ini Loh, konteksnya. dibaca dulu, Bang. Menjelma Bang. sebagai manusia. Dibaca dulu. Itu di sini Anda bermain dengan Dibaca cara dulu, berpikir Abang. sabar. Ini kan jawaban Anda. Anda kan mengatakan, oh iya itu jawaban saya kan gitu. Enggak, Sekarang, kalau satu-satu, coba saya jelaskan dulu. Kalau satu-satu, jangan tentunya kemana-mana, manusia tidak jangan bisa kemana-mana. menjadi Tuhan Jangan, dong. loh, justru saya bertanya secara akal sehat. Sekarang saya tanya kepada Anda, Tuhan ini tetap Tuhan atau bukan Tuhan? Anda menjawab Tuhan. Saya tulis nih. Ini jawaban Anda. Saya tulis ya. Itu satu-satu, Bang. Coba Jawaban JNN. kalimatnya itu jangan Ya, dipotong. sabar. Oke, saya tanya. Ini tadi jawaban siapa? Jawaban saya Tuhan. Oke, ini tadi jawaban siapa? Lah, kalau itu dipotong, kalau manusia nggak bisa. Bukan itu pertanyaan saya. Ini Kalau jawaban kita siapa? Bukan Tuhan, tentu kalau manusia ya bukan. Bukan itu Karena pertanyaan dia saya. tidak bisa. Pertanyaan Coba, saya bukan jangan itu. dipotong ya. Pertanyaan Karena saya manusia bukan itu. tidak Pertanyaan bisa menjadi saya, manusia. sabar. Pertanyaan saya, ini jawaban siapa gitu loh. Itu jawaban saya, tapi saya lengkapi bisa? Oke, baik, sabar. Melengkapi Untuk bisa nggak? melengkapi kita baca dari awal, oke? Enggak, maksudnya manusianya dulu kita lengkapi bisa nggak? Loh, iya manusia Tuhan bukan? Manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Oke. Loh, saya nggak tanya itu. Saya nggak tanya itu tapi saya nggak Itu tanya makanya bisa. Anda bermain dengan kata-kata Pertanyaan saya bukan apakah Tuhan bisa menjadi manusia atau apakah Tuhan tidak bisa menjadi. Saya nggak tanya itu tapi sayangnya saya nggak tanya itu. Saya bertanya. Masalahnya disitulah saya terjebak dengan cara berpikir Anda. Loh, tapi saya nggak tanya itu, Bang. Kenapa Anda harus menjawab sesuatu yang nggak saya tanyakan gitu loh. Misal begini. Saya tanya kepada Anda, apakah Bang JNN malam ini sudah makan malam? Oke, kalau Anda bertanya Enggak, seperti jawab itu, saya dulu, tidak berhak jawab untuk dulu tidak dong. menjawabnya dong. Jawab dulu dong. Apakah malam ini Anda Bang JNN sudah makan malam?
Sudah. Ah, itu jawaban yang benar. Ketika saya tanya kepada Anda begini, Bang JNN, malam ini udah makan malam belum? Terus Anda Nah, jawab gini, coba Anda ya, jawab coba gini, ya. Coba secara sabar logika ya, dulu, berarti itu cuma Bang. Ya satu kata-kata aja, Bang. Allah, sabar Ya Allah. dulu, tenang Ayolah, dulu. Bang. Sabar dulu lah, jangan dipotong-potong lah. Katanya pengen Enggak, pinter. oke, saya nggak Sabar, potong ini loh, sabar Bang. dulu. Saya nggak potong. Masalahnya, Iya, dengerin Anda dulu, bertanya dengerin secara ini kan, dulu, dengerin dulu. apakah Anda sudah makan Dengerin malam dulu, ini? Saya jawab, Bang. belum. Dengerin dulu, dengerin dulu. Oke, Anda diem Oh, ya, Anda diem, Anda diem. Oke, Anda diem. Saya tadi tanya Anda, apakah Bang JNN sudah makan? Anda jawab, oh tentu sudah, belum. kan begitu. Atau Tuh. udah, iya kan? Nah, antara sudah dan belum kan? Nah, Ketika saya bertanya kepada Anda begini, Bang JNN, Anda sudah makan belum? Kemudian Bang JNN menjawab begini, oh saya belum mandi gitu. Nyambung nggak? nggak nyambung, Kak. Nggak nyambung tentu. Pinter. Tapi, Oke, stop. coba saya, Sekarang kita masuk ke sini, Bang. Sekarang kita masuk ke sini. Oke, saya bertanya, saya nggak bertanya bisa atau tidak bisa, dicatat tuh. Saya nggak bertanya bisa atau tidak bisa, dicatat ya, dicatat. Saya tidak bertanya mungkin atau tidak mungkin, dicatat tuh. Oke, catat ya, catat. Saya hanya bertanya. Ini di sini ada kata Tuhan, di sini ada kata menjadi, di sini ada kata manusia. Oke, nggak akan kita pisahkan. Kita akan baca dari awal sampai akhir. Baik, Tuhan menjadi manusia. oke. Bisa nggak Sabar, kata-kata ini sabar, manusia sabar dulu, tidak bisa sabar menjadi dulu, Tuhan? Bang, sabar. Saya nggak tanya bisa dan tidak. Ya Allah, ya Rob. Saya nggak Loh, bertanya bisa atau tidak. Saya nggak tanya itu. soalnya, Bang, saya terkecoh atau Anda menjebak saya dengan Sabar, kata-kata itu. sabar dulu. Ya Saya udahlah, nggak oke tanya. lah. Saya akan ikuti alurmu, ayo. Iya, saya nggak tanya itu, Bang. Saya nggak tanya itu gitu loh. Saya nggak tanya itu gitu loh. Teman-teman yang merasa Ardi Garing tadi sudah saya mute, yang nggak suka saya diskusi, Anda silakan keluar dari sini, nggak apa-apa ya, teman-teman ya. Mungkin Oten nyamar-nyamar atau apa, saya nggak tahu. Tapi yang nggak suka dengan cara diskusi saya, nggak ada masalah, teman-teman. Silahkan keluar dari sini. Bang. Dan saya perintahkan tuh, teman-teman yang di bawah, yang nggak suka dengan cara diskusi saya nggak ada masalah. Silahkan keluar dari sini. Oke, saya lanjut. Bang JNN. Tuhan menjadi manusia. Ini disebut kata, ini disebut kata, ini disebut kata, ini disebut kalimat, betul nggak? Satu kalimat saya percaya. Bang. Loh lah iya, kalimat terdiri dari apa? Kata. Kata itu punya definisi nggak? Punya. Oke, kita buka sekarang. Definisi kata Tuhan. Kita buka dulu. Oke. Sabar, tenang. Yang tenang. Kita buka dulu ya, Bang. Definisi itu per kata atau per kalimat? Saya tanya, Bang. Definisi itu per kata atau per kalimat? Perkata. Saya tanya, definisi itu per kata atau per kalimat? Ayo. Lu nggak ngerti. Loh, emang oke. Di sini ada rupanya definisi per kalimat di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini saya punya kamus nih. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada nggak definisi per kalimat? Ada nggak? Hah? Ada nggak definisi per kalimat di sini? Misal gini, Emang saya sudah makan gitu ya. Saya ketik ya. Emang Saya nggak ketik ada, di sini. emang nggak ada definisi Sa- per kalimat. Masalahnya, nggak ada. Nggak Anda ada. Berarti Anda definisi ini itu ketika berarti definisi menjelaskan. sabar. Coba, dikit, coba berikan saya sedikit. Sabar. Bisa nggak? Berarti definisi Berikan saya sedikit. sabar. Berarti definisi itu per kata, betul nggak? Iya betul, tapi Anda bermain dengan Oke. kata-kata itu, sedangkan yang Anda jelaskan per kalimat. Sabar dulu. Saya bawa data di sini. Saya bawa Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini kalau nggak percaya nih ya. Nih, KBBI. Bang. Sabar Bang, dulu, saya Bang. boleh ikut gak, Bang? Sabar dulu. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, kita cek di sini definisi manusia. Ini saya ketik manusia ya. MANUSIA. Ada nggak di sini manusia, Bang? Ada nggak? Ada. Oke, Manusia. saya klik. Manusia adalah, coba dibaca. Ya itu per kata. Loh, saya nggak tanya itu. Pertanyaan saya definisi manusia apa? Makhluk yang berakal. Jangan dipotong dong. Kan ini ada. Iya, berakal budi, ayo. Nah, gitu dong. Jangan dipotong. Seneng sukanya motong gitu loh. Manusia adalah makhluk yang berakal budi. Di sini ada kata makhluk nggak, Bang? Ada. Apa definisi makhluk? Kita cek. Makhluk. Nih, ada nggak di sini definisi makhluk? Kita klik ya. Makhluk adalah, coba dibaca, Bang. Sesuatu
Sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan. Ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Halo Bang, gue boleh jelas. Coba Bang JNN. Sebentar ya Bang Sony ya, sabar ya. Oke. Sabar ya Bang, nanti giliran ya. Oke, silakan Bang JNN. Sesuatu yang diciptakan atau dijadikan oleh Tuhan, Tuhan atau bukan? Bukan. Oke, saya tulis sekarang. Anda sendiri yang menjawab. Manusia bukan Tuhan. Saya tulis. Ini jawaban JNN. Saya tulis. Kalau itu saya setuju, Bang. Sabar. Saya tulis dulu jawaban. Kita kembali lagi ke situ dong. Sabar Bang, sabar. Jawaban JNN. Saya tulis nih. Saya tulis jawaban JNN. Oke. Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan saya sekarang, Bang JNN, Tuhan ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Silakan. Oke. Apakah jawab kita bahas simpel, biar cepet Bang, biar cepet. Saya tanya kata, kan definisi kan perkata. Saya tanya, Tuhan ini dong, jangan dipakai Tuhan menjadi manusia. Kalau sabar dulu Bang, sabar dulu ya Bang. Tuhan ini apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Tuhan. Oke, Tuhan bisa menjadi manusia. Saya tulis Tuhan. Jawaban saya Tuhan bisa menjadi manusia. Sabar Bang. Definisi menjadi apa? Saya coret ini. Definisi menjadi itu apa? Ya menjadi manusia ya, bisa lah. Enggak, saya enggak tanya itu. Saya tanya definisi menjadi. Menyerupai. Menjadi. Nih saya bukain Bang. Alamak, bah. Menjadi. Masalahnya Bang. Sabar dulu Bang. Bang, sabar dulu. Anda bermain kata-kata. Sabar dulu Bang. Sedangkan Bang. dia Anda jelaskan di atas. Ini loh. Tak klik ini loh. Coba Anda baca di sini ya. Definisi menjadi adalah berubah keadaan. Nih menjadi. Ini berubah keadaan. Betul nggak? Aduh, iya, Bang Sony. Itu, Oke, saya tulis ya. Saya tulis. Soalnya Anda bermain kata-kata. Saya tulis berubah. Saya tulis berubah keadaan. Berubah keadaan. Definisi menjadi ini berubah keadaan, betul ya? Iya, itu berubah. Saya mau tanya dulu Bang. Sabar, tenang. Sabar dulu Bang. Sekarang saya minta tolong dibaca dari sini, silakan. Tuhan berubah keadaan bisa menjadi manusia. Iya, ini loh. Ini loh. Bisa menjadi manusia. Ini loh. Ya ini dibaca. Ini tulisannya apa ini? Ini tulisannya apa? Masalahnya di atas itu Anda memotong. Anda tidak bisa menjebak saya. Ini namanya udah. Ini namanya orang nggak mau waras ya begini. Mungkin Bang Zuma mau masuk atau Bang Dewa? Dinda Alfi mau masuk? Bang. Tunggu dulu. Bang Zuma? Dinda Alfi? Mau masuk? Kayaknya dia nggak mau sembuh gitu loh. Aku ngajak sembuh, abang nggak mau. Udah Bang JNN diem dulu. Bang Sony silakan ngomong. Udah Bang JNN diem dulu. Silakan Bang Sony. Aku ikut meluruskan dulu ya Bang. Silakan Bang Sony. Terima kasih ya Bang. Silakan Bang Sony. Dikasih kesempatan Bang. Sebenarnya kalau misalnya mau dijelaskan. Kok suaranya kecil Bang? Coba dibesarkan dikit, dideketin Bang. Halo. Ya, gitu dong. Ya jelas. Nah, lagi di luar ya? Dulu. Enggak, aku di rumah. Tapi di luar rumah. Oke. Izin ya. Oke, silakan. Jadi untuk konsep ketuhanan dari kekristenan sendiri itu sebenarnya berbeda dengan pemahaman yang konsep ketuhanan di orang lain. Mohon maaf. Saya nggak menyamakan, Bang. Saya nggak menyamakan. Betul. Dari tadi saya nggak menyamakan. Betul. Saya paham. Jadi kalau misalnya dibilang Tuhan itu adalah sesuatu sosok, ya beda konsepnya. Makanya tadi Bang Jainan kayaknya susah buat menjelaskan hal itu. Kalau makanya Bang yang tadi soal menjadi manusia tadi, soal menjadi manusia. Aku boleh jelasin nggak itu bagaimana kita bisa berpikir seperti itu gitu? Oke. Saya tulis ya. Silakan. Anda jelaskan. Saya tulis ya. Tuhan menjadi manusia. Saya tulis di lembaran baru ya. Saya tulis Tuhan menjadi. Sebentar ya Bang. Ya, silakan. Saya tulis perkataan Anda. Tuhan menjadi manusia ya. Sebentar gini. Kita dalam kekristenan kita itu
mau memahami Allah itu dengan keterbatasan kita. Karena pada dasarnya kita nggak akan bisa memahami Allah itu siapa secara utuh. Nah, memang benar Bang, di Alkitab itu nggak pernah tertulis apa itu Trinitas, siapa itu Trinitas, nggak pernah ditulis, Iya. Bang, memang. Iya. Nah, dengan keterbatasan itu, kita memahami siapa sosok pribadi Allah itu, kita memahami dengan Trinitas ini. Saya nggak tanya itu, Bang. Saya tanya ini aja. Tuhan menjadi manusia. Betul. Jangan lebar kemana-mana. Nah. Nanti kalau Anda mau bahas Trinitas, itu nanti silakan. Ya, tetapi saya minta tolong fokus di sini dulu. Tuhan, 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 MENJADI menjadi MANUSIA manusia. Kita fokus di sini gitu loh. Pertanyaan saya, ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Itu bahasa Indonesia, Bang. Oke, baik. Tunggu, host, tolong dibantu tatap layarnya ke atasin, host. Minta tolong Ustadz Felix. Tulisan dibantu tatap layarnya Ustadz Felix. Saya turunnya bagaimana ini? Saya nggak diberi kesempatan untuk menjawabnya. Bang JNN di sini dulu. Biar Bang Sony, gini loh Bang JNN. Nanti setelah itu Abang silakan tanya. Cuman kasih kesempatan dulu sama Bang Sony. Anda yang sabar gitu loh Bang. Saya di sini tadi Anda tidak memberikan saya untuk menanggapi. Loh iya nanti Bang, nanti dulu. Saya di sini 4 jam loh. Anda baru berapa menit kok udah turun loh. Saya 4 jam di sini Bang. Untuk nunggu giliran ngomong, bayangkan coba. Tadi Bang Zuma ngomong, saya nggak potong beliau. Dinda Alfi ngomong, saya nggak potong beliau. Guru-guru saya ngomong, saya nggak potong beliau. Jadi saya 4 jam di sini loh, saya diem loh. Oke Bang lah, JNN nggak jelas. baru berapa menit? Nah, ya udah silakan kalau mau turun, bebas. Oke, kita lanjut ya, Bang Sony ya. Tuhan menjadi manusia. Pertanyaan saya, ini bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Itu bahasa Indonesia. Oke, bahasa Indonesia. Baik ya, kita klik bahasa Indonesia ya. Oke, baik. Sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang benar, pertanyaan saya, apa definisi manusia? Saya tanya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Baik, manusia itu adalah makhluk, Bapak. Oke, makhluk apa maksudnya? Yang lengkap Ya dong. pokoknya ya kita makhluk. Kalau tadi aku baca dari KBBI yang Bapak tunjukkan itu makhluk yang berakal budi ya Pak. That's right. Makhluk yang berakal budi. Apa definisi makhluk? Definisi makhluk sosok pribadi. Bukan. Oke, apa? Bukan Bang. Nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih definisi makhluk ya. Coba abang baca nih makhluk nih Bang. Baku. Oke, bentuk tidak baku. Bukan ini, yang di bawah ini loh, sesuatu yang dijadikan atau diciptakan oleh Tuhan, seperti manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Oke, baik. Pertanyaan saya, sesuatu yang diciptakan oleh Tuhan ini, apakah dia Tuhan atau dia bukan Tuhan? Bukan. Nah, pinter. Berarti manusia saya tulis ya, bukan Tuhan ya. Betul. Silakan. Saya tulis nih, bukan Tuhan. Ini saya nggak tanya secara iman ya. Saya tanya secara saya tulis dulu ya, secara kaidah. Betul. Ya nggak apa-apa, terus lanjut. Kaidah bahasa ya. Oke. Nanti kalau secara iman ya boleh lah Anda bebas ya. Secara kaidah bahasa Indo, oke ya? Betul. Ya. Atau secara akal sehat gitu ya? Boleh akal sehat. Secara akal sehat, boleh. Baik, secara akal sehat, oke. Sekarang saya tanya kemana Anda? Ini manusia ini bukan Tuhan. Sekarang saya tanya, apa definisi menjadi? Menjadi itu dari yang tidak ada menjadi ada. Diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Enggak, definisi menjadi, Bang. Betul. Dari sesuatu yang tidak ada. Abang udah baca belum di Kamus Besar? Oke, apa aku bacain? Boleh. Silakan. Boleh kasih. Nih ya, aku anu ya, nih. Boleh. Menjadi. Yang pertama ada empat arti. Yang pertama diangkat, dipilih atau sebagai. Yang kedua dibuat untuk. Yang ketiga berubah keadaan. Betul. Oke. Yang keempat menjabat pekerjaan. Oke. Jadi menjadi ini adalah berubah keadaan, betul? Betul. Boleh. Oke, saya tulis nih berubah keadaan. Berubah. Betul. Berubah keadaan menjadi gitu biar enak ya. Boleh. Berubah keadaan menjadi. Oke, sekarang pertanyaan saya,
Tuhan ini dia tetap Tuhan atau dia bukan Tuhan lagi? Kalau dari kaidah bahasanya bukan tentu. Loh, Tuhan ini loh, Tuhan bukan? Tadi Tuhan, oke. Terus? Loh lah ya, Tuhan Oh iya, ini iya, dia iya, oke. Iya betul, betul, betul. Iya, iya. ya Tuhan kan? Betul. Tuhan ya Tuhan lah, kan gitu. Oke. Tuhan. Baik. Kita sudah urai ini semua dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar atau secara akal sehat, betul ya? Betul, betul. Coba dibaca, Bang. Tuhan menjadi manusia artinya Tuhan adalah, silakan menjadi dibaca. manusia. Tuhan berubah keadaan menjadi bukan Tuhan. Nah, oke. Ini Sabar dulu, gak usah pakai ketawa-ketawa, gak apa-apa. Ayo, Ini santai saya aja. aktif dulu karena ada peringatan ini karena hostnya tidak aktif, makanya ya udah, ada nggak apa-apa. ini. Ayo. Ustaz sekarang Felix, saya minta tolong Ya. kalau ada kejadian yang memang sekiranya lucu, kasih itu biar apa? Biar TikTok itu respon gitu loh. Oh iya, makanya ini ndak ada respon, makanya ini. Kalau nggak ada respon nanti biasanya dimatikan sama TikTok, katanya nggak Ini. aktif gitu. Iya, ini Oke, akan baik. dimatikan selama 2 menit ke depan kalau nggak ada aktivitasnya. Oke, silakan Ya, lanjut. oke. Paham. Baik, ini secara akal sehat, Bang. Ini saya garis bawahi dulu. Oke, ini oke. Sekarang saya tanya kepada Anda. Ini kan secara akal sehat, betul nggak? Betul. Apa lawan kata dari akal sehat? Tidak waras, gila, Akal tidak sakit sehat, kan gitu. tidak berakal, akal sakit. Ya, bisa. akal sakit Boleh. kan? Oke, Betul. saya tulis. Sekarang saya tanya secara biar adil, maka saya nggak boleh satu pihak. Harus dua pihak. Sekarang secara akal sakit sekarang. Sekarang Oke. secara akal sakit. Saya tulis lagi Tuhan menjadi manusia. Oke. Oke, secara akal sakit berarti kebalikannya ini, betul nggak? Betul. Oke, Tuhan menjadi manusia berarti Tuhan menjadi Iya itu. Tuhan berubah menjadi Tuhan, kan gitu? Kan kebalikan, Ya, bukan betul. Tuhan kan Tuhan, betul nggak? Betul, betul. Nah, berarti Tuhan menjadi Tuhan. Karena kebalikannya kan gitu. Oke. Oke ya. Pertanyaan saya sekarang, kan di dunia ini hanya ada dua, akal sehat dan akal sakit. Iman Anda itu yang ada Saya sempat marah-marah ke mereka. Kalian ribut mulu sesama Kristen. Iya, iya. Gitu loh. Kalian mesti bela dong apa yang dipandang sama orang lain. Itulah namanya apologet kan, mengungkapkan kebenaran apa kita pandang benar. Gitu loh. Seperti begitu. Nah, saya pun bingung sampai hari ini ya. Iya, Saya lihat komal-komal muslim, maaf ya. iya, iya. Tiap hari yang dibahas Alkitab mulu gitu loh. Iya, iya, betul. Itu kita nggak bisa pungkiri itu, Bang Jack. Kita nggak bisa Betul. pungkiri itu. Yang saya bingung gini loh. Apa kalian kalau nggak buka komal membahas Alkitab nggak makan gitu loh. Iya, 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 iya. Gitu loh. Saya jujur ya sama kalian ya. Saya ini pendeta sebenarnya. Iya, iya. Tapi saya diangkat anak sama Pak Haji. Orang Bima. Kami akur semua. Kami akrab. Kami dekat sekali. Karena buat saya tuh kebenaran itu kita nggak perlu perdebatkan. Lebih baik direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Gitu loh. Kalau kamu baik, itu menggambarkan agama kamu baik. Gitu sih. Saya nggak mau khotbah di sini sih, teman-teman ya. Cuman yang saya bingung dari tadi, saya lihat komal-komal si Rasid, segala macam. Yang dibahas kitabnya orang Kristen mulu. Gitu loh. Nah akhirnya begitu kalian nongol-nongol kayak si Edis, Sopiatul, kalian banyak yang kejang-kejang semuanya. Bingung saya sama kalian itu semua. Makanya inspirasi tahu kan, dari dulu kan saya selalu berani tampil muka kan. Iya, iya, betul, betul, betul. Ya, Betul. gitu loh. Saya dari dulu berani tampil muka karena saya nggak takut, saya nggak mau menghujat, nggak mau bahas Alkitab kitab kalian gitu loh. Iya, tapi Pak Jack kan Edis sama itu kan bahas Al-Quran.
Kita juga kayak Pajak Lah, bilang yang bela akidah kita juga gitu loh. makanya saya bilang tadi, Kak Vera, kalian tuh sekian lama bahas tentang Alkitabnya orang Kristen. Begitu nongol Agatha, nongol si Osopiatu, nongol si Lina, kalian akhirnya pun jadi ribut-ribut. Nah, saya ngomong seperti ini, kalian pun pasti pada nggak suka. Ya harus Ngebantah. mirroring juga gitu loh. Kenapa Tuh, kita ada di sini? Karena mereka kan bahas iya. kayak Edis. Gini loh Pak Jack, izin. Kalau kayak Edis, dia itu nggak tahu apa yang dia subahatkan gitu. Kayak Nabi Muhammad katanya kita anggap sebagai Tuhan juga. Itu kan salah. Apakah hal begitu kita mesti diam? Kami mesti diam kan nggak bisa. Gitu Loh, loh Pak sekarang Jack. kalau Kak Vera ngomong gitu, saya balikin. Betapa jahatnya si Juma itu ngomong, kami penyembah setan. Gitu loh. Rasul kami si Paulus itu dibuat jelek sedemikian rupa. Padahal si Paulus itu dulunya memang bekas nguber-nguber pengikut Yesus. Penganiaya. Tapi setelah menerima Yesus, dia hidup bertobat sungguh-sungguh. Dia nggak nikah dan lain sebagainya. Bahkan nyawanya pun diserahkan untuk tidak menyangkal nama Tuhan Yesus. Kami pantas marah loh. Si Juma tuh ngomong kasar. Saya pernah ngomong sama dia. Dia bilang apa di Juta? Kamu datang ke gereja kamu itu taruh tangan di pantatnya itu suruh cium katanya. Apa kurang ajar itu manusia itu satu itu. Iya, tapi kan kalau ngomong juga kita orang setahu Bunda ya, ikut berapologet kita ngomong berdasarkan data loh. Kalau Menurut kayak Edis itu datanya di mana? Kak Kalau Vera, dia sorry ya. ngomongkan Nabi Muhammad itu juga kami sembah sebagai Oke, Tuhan, sorry. nah datanya di mana gitu loh Anda Pak Jack. ngomong by data. Tapi Anda tahu nggak? Orang bisa hafal Alkitab, tapi belum tentu tahu arti makna yang sesungguhnya loh. Setuju nggak ini? Ya kita baca yang tertulis saja Pak, kita nggak pernah memaknai atau menafsirkan. Nggak bisa Kak Vera, nggak bisa begitu. Contohnya gini, Yesus diutus untuk bangsa Israel doang misalnya. Ayat tertulis, betul nggak? Ya betul. Setuju saya itu. Tapi apakah Anda juga tahu, ada tertulis juga, lihatlah anak domba Allah, penebus dosa dunia. Dunia loh. Tahu ayat itu? Berarti bentrok. Nah, lalu Anda Baru mau framing jawab. kan? Tunggu sebentar, berarti Anda framing kan? Yesus tuh nggak diutus buat kalian, dia cuma buat orang Yahudi doang, betul nggak? Memang kenyataannya begitu. Nah, saya jawab, saya kasih penjelasannya. Setelah saya kasih penjelasan ini, Anda mau terima silakan, nggak mau terima nggak apa-apa. Sama, saya kasih analogi begini. Bang Palopo punya anak. Nak, kamu tidak boleh keluar dari halaman. Kamu hanya di halaman ini doang. Betul nggak kata-kata itu? Betul. Kenapa? Karena dia ada maksudnya, karena dia masih kecil. Kalau di jalan takut ditabrak mobil misalnya gitu kan. Tapi apakah perintah itu cuma di situ doang? Ya enggak. Ketika nanti sudah besar dikit, dia bilang, nak, kamu nanti sekolah belajar jalan sendiri ya. Kamu nyeberang sendiri. Apakah dua kata-kata itu bertentangan? Tidak. Ini yang saya maksud. Ketika Anda memframing Yesus itu cuma buat bangsa Israel doang, maka saya bilang, kalian menafsirkan ayat Alkitab itu menurut pengertian Anda sendiri. Makanya saya bilang begini, ayat-ayat yang Anda bacakan semua itu, Anda menafsirkan semau pikiran Anda sendiri. Kami nggak pernah menafsirkan Pak Jack. Kami Loh, baca apa ada tertulis. itu yang saya Kalau bilang. memang ada tadi. kan dalam Bible datanya begitu. Iya, saya betul nggak saya ngomong tadi? Ada juga Yesus menebus dosa dunia. Berarti kontradiksi Bang Jack. Maka itu tadi saya bilang, makanya Anda dengar saya ngomong. Itu bukan kontradiksi, analoginya tadi saya bilang tadi. Saya ulangin ya. Bang Palopo punya anak. Bang Palopo ngomong sama anaknya, nak, kamu tidak boleh main keluar dari halaman ini. Apakah itu berlaku untuk selama-lamanya? Enggak. Oke. Ada waktunya ketika dia umur sekolah, udah kelas 1 SMP. Dia bilang, nak, kamu jangan diantar terus sekolah. Kamu udah boleh sekarang jalan sendiri, kamu boleh keluar dari halaman, dan kamu boleh jajan sendiri, dan kamu boleh berangkat ke sekolah sendiri. Apakah dulu itu bertentangan, Bang Salman? Jawab. Tidak, itu sejalan. Nah, itu yang saya maksud. Baik. Nah, Bang Jack di sini mengimani Yesus itu Tuhan atau putusan? Itu aja dulu. Jangan, nanti kesana ntar debat sama saya panjang lebar. Ah. Saya tetap percaya Yesus itu adalah Tuhan. Baik.
Kalau begitu Matius 11:25 tolong jabarkan sama kami maksud dari arti ayat itu. Aku pengen Baca tahu ayat. artinya. Bacakan. Aku bersyukur padamu Bapa, Tuhan Ya. langit dan bumi. Iya. Lalu Nah itu kata Yesus. Jabarkan Oke. ayat itu. Siapa Saya boleh Tuhan jawab? langit dan bumi di sini? boleh saya jawab? Boleh, silakan. Oke, gini ya. Bang, ketika Yesus itu yang adalah roh Allah sendiri menjadi daging, dia sama seperti manusia. Ya Bang ya. Dia itu bukan hanya sekedar menjadi seperti manusia Bang. Tetapi Alkitab katakan dia pun harus menjadi teladan Bang. Teladan di dalam perkataan, di dalam berpikir, dan di dalam berbuat Bang. Jadi ketika Yesus berkata-kata bersyukur kepada Bapa, dia berdoa pagi-pagi benar, dia itu sedang memberikan teladan kepada orang-orang yang percaya sama dia Bang. Makanya Kristen itu terbagi menjadi banyak sekte, terjadi banyak doktrin, dogma, aliran, denominasi, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena tidak bisa memaknai arti Alkitab yang sesungguhnya. Coba apa arti dari ayat tersebut? Saya belum ngomong selesai. Tunggu dulu Bang Saman. Nah, silakan. Saya mau berdiskusi secara ini ya, secara baik ya. Coba silakan. Banyak sekali ayat-ayat di Alkitab itu yang menggambarkan bahwa ayat-ayat tersebut seperti kiasan. Ya, ini saya ngomong kiasan pakai dalil ya. Ada ayatnya nih. Aku berkata-kata kepadamu dalam bahasa kiasan, itu ada ayatnya. Lalu Yesus bilang, tadi saya bahas yang pertama, aku memberikan teladan kepada kamu supaya kamu melakukan apa yang seperti aku lakukan. Itu pun ada ayatnya. Saya bukan ngomong asumsi ataupun persepsi saya sendiri, enggak. Itu ada dalilnya semua. Makanya di Kristen itu Bang, termasuk Islam pun, Muslim pun, maaf ya Bang, itu semua jadi berpikiran sesat. Kenapa? Karena tidak memaknai arti yang sesungguhnya daripada kalimat-kalimat di Alkitab. Ya Misalnya udah gini, Bang, maknanya aja tadi 11:25 Matius, jangan kemana-mana. Kan saya bilang tadi. Apa makna Matius 11:25 itu? Itu perkataan Yesus, jangan mulai bukan perkataan Paulus apa yang menyembuhkan. Jangan mulai naik tensi. Saya juga bisa naik tensi. Kalau Bang Salman, Makanya saya bilang tadi Bang, ketika Yesus bilang begitu. kalau menurut Bunda malah Pak Zak ini loh yang menafsirkan loh. Nanti Bang. Nah, gimana? Coba. Dia mengajari kita untuk mengucap syukur. Contohnya gini, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu pengakuan Yesus loh, Jack. Kau kayak mananya bahasa Indonesia? Di sini bukan anak kita semua. Ku kasih pengertian samamu. Muka paling ngerti sendiri. Inilah akhirnya debat-debat panjang kita. Bukan, ya memang debat itu harus panjang. Kalau pendek, ngapain kita debat? Sekarang aku kasih tahu alasannya. Kau mau dengar apa enggak? Coba kasih ke aku alasan yang masuk akal ya. Dengar aku ngomong ya. Coba. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, betul? Ada kan cerita itu kan? Lalu apa yang Yesus lakukan? Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan itu di tengah kelaparan 5.000 orang, di tengah kesulitan banyak orang, di tengah orang-orang yang kagak makan, di tengah orang kelaparan. Yesus mengangkat 5 roti dan 2 ikan. Dikatakan begini, ya Bapa, aku mengucap syukur. Betul? Betul. Dari cerita itu Bang, Yesus mengajari kita, ya maknanya nih Bang ya, kalau kita dalam keadaan kesulitan, keadaan kelaparan, keadaan kekurangan, lu jangan ngeluh. Lu belajar mengucap syukur, lu percaya mujizat Tuhan, lu percaya Tuhan tolong. Iya. Kuncinya adalah mengucap syukur. Kepada siapa? Kepada siapa? Makanya saya bilang tadi dalam Yohanes 16 kepada siapa? Jawab dulu. Bahwa aku memberikan teladan kepada kamu. Ucaplah syukur kepada siapa? Kata Yesus. Maka saya bilang kita diajarin dia mengucap syukur kepada Bapa. Kepada siapa? Kepada Bapa. Kepada Bapa. Betul. Bapa, bukan kepada dia kan? Betul, kepada Bapa. Ya, bukan kepada Yesus kan? Loh, Yesus itu Bapa itu sendiri. Contohnya begini. Ini. Abang udah punya anak belum? Abang udah punya anak belum? Balik ke izin sedikit Bang, biar kita tidak melebar. Saya netral Pak Zek ya, saya netral di sini. Saya tidak masuk ke dalam ranah diskusi. Kembali ke Matius 11:25 aja dulu, biar tidak lebar dulu. Satu-satu dulu. Ya udah. Kalau Abang mau fair sama saya satu-satu. Oke. Kan saya bilang tadi, saya mau berdiskusi dengan baik loh. Oke, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, betul? Itu izin dulu, Pak Jack. Kalau Anda mau pakai cara Juma, izin Pak Jack. Kalau Pak Jack mau diskusi dengan baik,
Gantian dong. Ini Gantian makanya dong. biasa dipotong. Iya, tapi kan Bapak harus tahu diri juga. Ini kan komal kita. Kita yang ngatur di sini loh. Lah, kan tadi kan Anda nanya sama saya. Saya jelasin dong. Iya, makanya ngomongnya gantian gitu loh. Iya, makanya saya jelasin dulu baru Anda potong. Itu yang benar. Oke. Aku ingat jawabanmu tadi, Jack. Tadi kau katakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, betul? Iya. Oke. Berarti saat proses penyaliban itu adalah Bapa itu sendiri yang disalib. Nah, daging itu disalib. Saya mau tanya Bapak itu apa? Jawab. Bapak itu apa? Apa? Bapak itu jawab Bapak itu apa? Bapak itu roh. Nah, saya mau tanya roh itu bisa disalib gak? Oke, berarti yang nebus dosamu manusia, bukan Jawab Bapak. dulu, Bapak roh itu bisa disalib gak? Nggak bisa, berarti yang nebus dosamu manusia. Jawabannya. Bagaimana kalau yang nebus dosamu manusia bukan Bapak? Yang disalib daging apa roh, saya tanya? Daging. Oke, betul. Nah, berarti yang nebus dosamu Bapak atau manusia? Tuhan, Elohim, Adonai itu apa? Jawab dulu. Berarti yang menebus dosamu Bapak atau manusia? Loh, yang menebus dosa, Bapak lah. Kok Bapak? Yang mati manusia apa Bapak? Loh, yang mati itu dagingnya. Iya, betul. Coba. Yang nebus dosamu yang mati apa yang hidup? Loh, kematian itu menebus kematian kita. Jangan lo di sini, Jack. Di sini bukan anak TK semua. Kalau jamaatmu bisa kok gitu kan, tapi kalau kami nggak bisa. Kalau kau katakan apa pertanyaan saya jawab sebentar biar kau pun dapat poinnya. Kalau kau katakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, yang mati di kayu salib bukan Bapa, benar, karena Bapa itu adalah roh. Berarti yang mati di kayu salib itu adalah daging. Yang nebus dosamu berarti daging, bukan Bapa. Dagingnya siapa? Dagingnya Yesus. Iya, Yesus siapa? Daging. Yesus itu hamba Tuhan, hamba. Yesus itu hamba. Firman itu telah menjadi daging. Gini lah, kalau pemahamannya Bang Jack ini, Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Gitu. Jadi ketika Yesus disalib, sama seperti Bapa yang menebus gitu. Iya. Cuman begini, saya tertarik dengan Pak Zek tadi. Izin Pak Zek, saya baru masuk sedikit. Saya mau kembali ke Matius 11:25, dalil yang dibawa Bang Salman. Kita diskusi santai aja Bang Zek ya. Oke, saya ulang lagi Bang ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Mungkin saya pertajam lagi pertanyaan Bang Salman tadi. Ini Tuhan langit dan bumi ini merujuk ke siapa? Kepada Bapa apa kepada Yesus? Kepada rohnya itu yang namanya Bapa itu. Enggak nanya rohnya, Pak. Kan di sini hanya aja Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi. Betul. Yang Tuhan langit dan bumi ini siapa? Bapa atau Yesus? Ya Bapa itu sendiri yang adalah Yesus, di mana itu dagingnya. Dagingnya ini daging Tuhan atau Yesus. Daging manusia? Daging Tuhan Yesus. Daging Tuhan. Iya. Daging Tuhan. Iya, daging Tuhan. Daging Tuhan. Cuma ayatnya ada. Daging Tuhan. Saya mau tanya, kalau Bang Palopo pinter ya, katanya kan Bang Palopo apal Alkitab banyak nih. Ada gak tulis daging Tuhan? Jadi pada saat Yesus berkata di Matius 12, Yesus hamba Tuhan, yang Tuhan siapa, yang hamba siapa? Oke, saya jawab ya. Iya. Yesus itu memiliki banyak gelar Bang. Dia disebut anak domba Allah, anak manusia. Itu gelar Bang, sebutan. Dia sebut juga hamba Allah. Ya Bang ya, hamba Tuhan. Itu gelar Bang. Dimana ketika dia menjadi seorang hamba, dia menjadi contoh teladan buat kita semua. Contohnya gini, maaf ya Bang Palopo ya. Bang Palopo sebagai seorang bapak, betul? Betul. Bang Palopo selain seorang bapak, Bang Palopo sering nggak menjadi teladan buat anak Bang Palopo, mencontohkan hal yang baik, bagaimana menjadi anak yang baik, betul nggak? Kepada anak saya. Ya. Ya, betul. Betul ya. Lalu ketika Bang Palopo menunjukkan teladan menjadi seorang anak yang baik, apakah Bang Palopo itu anak? Tidak. Nah, Bang Palopo siapa? Ya Bang, saya ya anaknya, bapaknya anak saya. Betul. Nyambung kita. Apakah saya sama dengan anak saya? Itulah Pak, Yesus datang. Sabar dulu Pak. Bang.
Sabar dulu. Apakah saya sama dengan anak saya? Beda. Tunggu sebentar Bang. Baik. Saya bilang begini Bang. Tunggu Bang. Makanya kalau Bang Palopo ngerti tentang ini Bang, tentang kiasan, bahasa sarkas dan sebagainya, Abang nggak akan bisa ngeledek ini semua Bang. Maaf ya Bang. Abang nggak akan bakal bisa salah menafsirkan tentang ini semua. Tunggu Bang, saya tarik dulu Bang Zek. Ketika Bang Zek menganalogikan saya dan anak saya, saya akan mengatakan apakah saya sama dengan anak saya? Kan Bang Palopo melakukan seperti anak-anak kan, supaya anak-anak itu meneladani papanya. Meneladani, betul. Betul. Ya. Lalu apa yang saya perbuat itu yang diikuti oleh anak saya. Betul. Nah pertanyaan saya, apakah saya sama dengan anak saya? Ya beda dong. Beda. Apakah Yesus sama dengan Bapa? Sama. Lalu kenapa Anda menganalogikan seperti saya tadi? Anda salah cacat berpikir di sini nih. Coba jelaskan. Bang Palopo tidak sama dengan anak Bang Palopo. Paham nggak? Ya. Tentu berbeda. Dan anak ini kalau dianalogikan, anak ini jemaat Pak. Anak ini adalah orang-orang percaya. Enggak, hubungan antara anak dan bapak dulu, lain jemaat pihak ketiga lagi. Makanya ketika Bang Palopo mencontohkan sebagai anak, ya Pak, sebagai anak yang baik, kan tampaknya seperti anak yang baik ya Pak, yang Bang Palopo lakukan, betul nggak? Ya. Makanya saya bilang tadi, apakah Bang Palopo itu anak? Tidak. Bang Palopo bapak, betul? Ya. Sama ketika Yesus melakukan doa di Getsemani, memberi contoh bagaimana berdoa. Ketika dia bangun pagi-pagi benar, ketika dia mengucap syukur. Itu semua Bang, itu semua teladan. Bahasa kiasan antara anak dan bapa Bang. Bang, itu kejadian Makanya Yesus, Bang. Makanya Yesus ngomong, ada waktunya aku berkata-kata kepadamu, tidak dengan bahasa kiasan lagi. Betul ada itu Bang? Iya, tapi tidak seperti itu Bang. Itu sudah letterlek. Saya kembali dulu Bang. Saya nggak mau terlalu melebar dulu Bang. Tadi Abang menganalogikan saya dan anak saya, itu kan. Jadi antara Yesus dan bapaknya, ya kan? Saya dan anak saya. Abang masukkan lagi murid-murid, itu pihak ketiga lagi, berbeda. Nah di sini kan antara. Ketiga, Bang. Loh, siapa pihak ketiganya antara Yesus dan Bapak? Loh. Makanya saya bilang abang cacat berpikir ketika abang menganggap kok saya tahu abang pikirkan kenapa kok jadi kami yang cacat di sini Cek? Iya benar. Yang cacat berpikir siapa? Anda yang cacat berpikir. Anda menganalogikan tadi saya dan anak saya. Anak saya itu pihak keberapa? Pihak ketiga. Saya ulangin ya. Bang Palopo sebagai bapak. Betul. Bapak ini pihak keberapa? Saya ini sebagai pihak keberapa? Pihak pertama. Pihak pertama. Pihak kedua siapa? Gimana? Pihak keduanya siapa? Oke, saya jelasin dulu, tunggu sebentar. Ketika Bang Palopo berlaku seperti anak-anak, mencontohkan hal-hal yang baik seperti anak-anak. Pihak keduanya dulu. Pihak kedua siapa Pak? Ini pihak kedua Bang Palopo sendiri. Anak saya pihak keberapa? Yang cacat berpikir siapa ini? Cacat berpikir Anda di situ. Sementara saya dan anak saya nggak ada pihak ketiga di situ. Tunggu sebentar. Di situ cacat berpikir. Saya ulangin lagi. Masa langsung lompat ke pihak ketiga nggak ada pihak kedua? Gimana sih Abang? Kan Bang Palopo ngomong sama saya nih, ya kan? Saya jawab nih, Bang Palopo sebagai bapak, ya kan? Saya pihak. Kenapa? Saya pihak pertama. Si pihak pertama, baik. Lanjut. Ya. Saya anggap dia bapak di surga pihak pertama juga ya. Baik, pihak pertama. Oke. Lalu ketika Bang Palopo memberikan contoh teladan dan bergaya seperti anak-anak, bertindak dalam kebenaran, memberikan teladan yang baik, menjadi seperti anak-anak, tapi bukan anak-anak kan? Betul. Waktu Bang Palopo menjadi seperti anak-anak itu, sama seperti Bapak menjadi Yesus. Yesus pihak keberapa? Masa nggak ngerti juga sih Bang? Abang mencontohkan anak kecil nih. Analoginya. Tunggu sebentar, tunggu pelan-pelan. Bang Salman jadi ikut campur dulu sebentar. Bang Palopo sebagai bapak. Pihak pertama. Akhir Bang Palopo di rumah nih bertindak nih. Gua pakai celana pendek, ya kan? Pakai kaos kutang, ngomong kasar seperti itu ya. Lalu Bang Palopo berlakulah seperti anak-anak. Itu gambarannya. Saya langsung tarik nih ke sana biar ngerti deh. Sama seperti Bapak telah menjadi Yesus.
memberikan. Bang Palopo bisa jadi anaknya, nggak bisa lah. Sih saya bisa jadi anak saya? Kan memberi teladan saya bilang tadi. Saya memberi teladan kepada anak saya. Maka betul? itu Anda nggak mau terima analogi ini karena itu ajarannya, itu ajaran. Itu keluar dari konteks ajaran Pak. Ini antara anak dan bapak gitu loh. Karena sabar Pak Jack, Pak Jack. Saya bawa Matius, Yohanes 5:22 atau 2 berapa itu? Sama seperti Bapa mempunyai kehidupan sendiri, begitu juga anak telah diberikan kehidupan sendiri. Beda. Nah, beda. Nah, pertanyaan saya, apakah saya sama dengan anak saya? Oke, buka ayatnya dulu. Oke, kita buka ya. John 5. Sambil nunggu data, izin bundanya Pak KTP dulu. Selamat malam Al. Malam Bunda. Oke, John 5:21, Pak Zek. Tunggu sebentar ya. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang mati di situ kan, dan menghidupkan, demikian juga anak menghidupkan orang mati. Bapa tidak menghakimi siapapun melainkan telah menyerahkan penghakiman itu kepada anaknya, supaya semua seorang tahu menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Nah, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Itu yang ayat bagus banget telah mengutus. Oke, 26. Dengarin Pak Zek. Sabar. 26-nya. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Bagaimana Anda menjelaskan ini? Tadi Bang Palopo udah baca jelas Bang ya. Barang siapa menghormati Bapa, dia menghormati anak. Betul gak? Ya. Nah lalu sambungannya apa? Karena Bapak memiliki kehidupan sendiri, lalu anak mempunyai kehidupan sendiri. Nah itulah saya bilang bahwa mereka itu punya kehidupan yang sama Bang. Sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Ini masing-masing satu-satu. Artinya bahwa itu equal Bang. Itu namanya equal. Abang udah jelas di sini. Ini Bang Palopo. Apa equal itu Bang Palopo? Tunggu Bang Salman. Jadi kita berdua. Bang Palopo mengatakan ayat itu di hadapan 200 lebih orang ini Bang. Itu bagus Bang. Membukakan. Kok kita menghormati Bapak sama menghormati seperti menghormati anak? Itu ada makna bahwa adalah Bapak itulah anak itu sendiri Bang. Dua pribadi Pak Jack. Anda ini Pak Jack. Di situ ada dua entitas. Gimana sih Anda ini? Kalau Anda nggak mau ngerti apa yang saya sampaikan tadi, nggak apa-apa. Berarti memang Anda nggak mau terima kebenaran. Bukan tidak kebenaran. Abang ini mengeksegesis ayat gitu Pak Jack. Padahal itu ayatnya absolutely Bang. Tidak perlu dieksegesis ini ayat Pak. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, dia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Nah ini gimana sih Anda berpikir? Gini Bang Palopo maksudku. Bedanya di mana Jack? Jack sebentar Jack. Bedanya di mana dengan sama kau menghormati wakil presiden, berarti kau menghormati Bapak presiden. Begitu juga kau hormati Bapak Presiden, kau juga menghormati Wakil Presiden. Itu sama atau beda? Beda. Beda maknanya katanya Bang Balok. Nah, kau Salman, kau cuma modal itu doang. Apa namanya itu, modal ketawa-ketawa doang gitu gak seru. Kau gak diskusi asik begini. Ya. Ya memang Glenn ini bikin lucu, jadi wajar kalau diketawain. Itulah karena kebodohan kamu itu, kamu bilang orang lucu, padahal kamu lucu. Kalau aku bodoh, sebentar Bang Balok, biar ku bal-bali dulu si Jack nih yang katanya pendeta. Sebentar. Bang. Jadi Bang ya, saya nggak mau diskusi sama Anda. Kenapa? Karena buat saya Anda bukan level saya bicara. Aku serius, tapi kau Anda bukan level saya bicara. Baik. Kau dengar. Dari tadi saya ngomong sama Anda membahasnya dengan kasar. Karena kau memang nggak sanggup jawab narasiku. Mentok dari tadi ku jawab narasimu. Baik, kalau memang kau mampu menjawabnya. Kalau memang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Pertanyaannya, apa yang diketahui Yesus itu diketahui oleh Bapa sudah pasti. Tetapi apa yang diketahui oleh Bapa itu diketahui tidak sama Yesus. Oke, saya jawab ya. Jawab ya. Saya bilang tadi, kita sebagai manusia itu jangan sombong.
Jack banyak kali ceritamu. Jujur di sini yang Yesus penting. itu memberi teladan. Bahkan ketika makanya kau dengar baik-baik, lihat, dengar baik-baik. Dengar Saman. Kau katakan Yesus itu adalah Bapa. Enggak kubiarkan kau narasimu melebar di sini, enggak kubiarkan kau menipu-nipu di sini. Makanya saya Anda sekalian. Oke, sekarang kau dengar. Sekarang saya kau mau dengar. tanya, Anda tahu gak Yesus pernah ngomong begini? Kalau kamu melakukan segala sesuatu, kamu belajar untuk berkata. Gantian dong ngomongnya, Jack. Gantian. Jack, gantian dong. Hormatin komel kita dong. Gitu cara ngomong diskusinya. Karena bukan gitu, Pak Jack nggak mau gantian ngomongnya. Kamu juga sama, Farah. Ditengahin Bang Palopo, ditengahin. Begini, biar dulu Bang Jack. Tadi kan kalau saya ikuti sih narasi Bang Jack, ya kan saya ikuti, penonton yang menilai lah. Saya netral di sini Bang Jack ya. Kita biarkan dulu Salman selesai, baru nanti Abang menanggapi. Jadi enak kita dapat edukasi. Ini bukan mau kau hancur kau di sini kalau sama aku. Udah pasti hancur kau gua. Nggak sampai 15 menit kau, kupatahkan di sini kau. Saya nggak mau diskusi lah, ngomong itu. Bang Palopo, izin tadi balik ke Bang Palopo tadi di Yohanes berapa Bang Palopo? Sebentar Kak Vera, ini dia tadi kan sudah jelas mengaku dia pendeta. Nah yang model-model kayak ini nih yang perlu kita gas ini di sini nih, biar narasi dia itu nggak melebar-melebar. Makanya hatinya aja bohong-bohongin Anda tuh membuat segala sesuatu kayak gini nih. Jadi rungkat. Jadi gini Gini. Tetap kita dalam ranah diskusi Bang. Soal mau percaya tidak percaya itu sebentar Bang Zek. Tidak apa-apa, ini kan kita wajar aja lah kita berbeda pendapat. Tapi gantian gitu loh, gantian Bang Zek. Biasa lah ada warna dalam perdiskusian, gitu. Biasa lah itu Bang. Ya kan? Untuk tidak sepakat. Sepakat lah untuk kita tidak sepakat. Itu diskusi Bang. Baik. Oke Bung Zek. Makanya mau silakan Salman. Makna dari Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Ini yang bagaimana? Apakah apa yang diketahui oleh Bapa itu diketahui juga oleh Yesus? Begitu juga sebaliknya, apa yang diketahui oleh Yesus, apakah itu diketahui oleh Bapa? Karena kau katakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Jelas di sini kau katakan sudah tidak ada lagi bedanya. Baik antara Yesus dan Bapa. Aku tanya ke timur ini, jangan ke barat kok ya. Ya, saya baca. Nah, maka itu. Kalau kau ngomong keras kayak gini, kau bisa keras sama kau juga. Aku tanya ke timur. Sabar. Langsung ke poin man. Langsung ke poin. Oke, baik. Aku langsungkan ke poinnya. Ya, kalau kau katakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, berarti apa yang diketahui oleh Bapa pastilah diketahui oleh Yesus. Betul. Pertanyaannya, berarti di sini mustahil bagi Yesus itu tidak maha tahu. Dan mustahil juga di sini Yesus itu berbohong. Faktanya. Tunggu dulu Man, disepakat dulu di situ. Sorry Man, sepakat dulu apa yang diketahui Bapak itu yang diketahui anak gitu loh. Jawabannya pasti begini Bang, kau kayak nggak paham aja kau. Iya. Begini jawabannya. Baik, lanjut. Nah kalau memang seperti itu Jack, faktanya Markus 13:32 apa di situ dikatakan saat Yesus ditanyakan tentang hari kiamat. Nih ayatnya. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Dari mana kau katakan Yesus itu Bapa itu sendiri? Kau pakai dulu pikiranmu. Jawab boleh? Coba. Jawab ya. Nah, jawab. Nah, jawab ya. Ya, nih. Ini terjemahan salah. Ya. Saya jawab boleh nggak? Apa? Biar kamu kita buka teks aslinya. Kita buka teks asli ya. Iya. Tunggu sebentar. Oke, sabar. Buka. Tunggu sebentar. Markus 12 berapa tadi? 32 ya. Yang kau pikirnya anak TK semua di sini, Jack. Tunggu sebentar. Gini. Markus berapa tadi, Man? Sorry. 13 ya. Man. 13:32, Bang. Sabar, kita buka teks asli ya, jadi enak kita. Makanya kalian, itulah akibat terjemahan itu banyak orang tersesat termasuk kalian. Oke, kita buka teks asli ya. Kita buka Textus Receptusnya ya, Bang Zek ya. Oke. Baik, silakan Bang Zek. Sorry berapa tadi? Markus 13 ayat 13:32. Nomor 32.
Salah terjemahan katanya Bang. And Holocaust. Salah ya. Ingat ya, tadi dia sudah klaim Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Bersera aku di sini, Jack. Gini, aku jelasin ya. Apa? Itu pengertiannya begini. Anak pun tidak jika bukan Bapa. Nih, bahasa Inggrisnya gini nih. Oke. Apa? Oke, kita baca teksnya sendiri boleh Bang. Boleh Bang Sek. Epideteo de henterbeos ekeltios kai. Nor the Son. Enggak, ke originalnya aja Bung Tek. Kita nggak usah ke itu dulu. Kita nggak usah ke King James. Langsung aja. If not the Father. If not the Father. If not, bacanya if not the Father. Anak pun tidak jika dia bukan Bapa. Lah ini itu bahasa aslinya. Ini iya. Apa ini? Bisa terjemahannya ada juga di sini. Nih, ini originalnya Pak Kueto. Ini tidak, anak juga tidak. Ini gimana nih? Ini originalnya loh. Ayo. Aku pengen tahu pendeta mana yang bisa jawab soalan ini. Data. All Teo. Nih, anak pun tidak. Jika bukan Bapa. Loh, kok mana jika di sini? Hanya Bapa kan? Maka itu. Nih, tunggu. Enggak. Coba Bung Jack baca King James versionnya. Saya samakan di sini. Ada Textus Receptusnya, Bang. Oke, saya mau terus. KJV-nya pun artinya nggak gitu. Bunda baca ya. But of that day and that hour know no man. Not the angels which are in heaven, neither the Son, but the Father. Tidak juga Bapa, tapi tidak juga Anak, tapi Bapa. Nah, bukan. Sama artinya. Begitu. In heaven nor the Son, but only the Father. The Father, but only the Father. Terjemahan salah. Hanya Bapa. Terjemahan salah. But of the day and the whole, no man knows. No, even the angels which are in heaven, not the Son, but only the Father. You know? You know, but only the Father. Hanya Bapa. Itu bukan. Itu bukan. No. You know, but only the Father. Itu bukan terjemahan yang benar. Hanya Bapa itu artinya bahasa Inggrisnya. Itu bukan bahasa Inggris, bukan itu. Loh, gimana? Ini King James Version ini Mas Zek. You know, but only the Father. If not the Father, if not. No. Ada. Bunda buka KJV juga sama. KJV sama. Nggak ada. Nipu aja. Bukan nipu. Itu benar-benar begitu artinya. If not the Father, anak pun tidak. No. Aduh. Mau nipu aja, orang kita juga buka data. Jangan gitu kok, Itu beneran saya kasih tahu. Semakin jelas di sini. Saya bukan nipu kalian. Itu bahasa artinya begitu. Nih, kalian buka di. Izin dulu, Bang Salman. KTP mau ngomong, lanjut Al. Oke, mana dia? Zek ini nggak bisa Yunani, aduh susah juga. Neteo tuh meteor. Bang Palopo. Bang Palopo bisa punya kitab itu gak? Punya kitab Hebrew gak? Enggak, ini aja dulu Bang. Mau lari kemana-mana. Ini Yunani loh. Enggak, itu terjemahannya salah. Yang benar adalah nor the Son, ya. Mana ada, nipu aja. Coba buka. Di mana Anda mendapatnya tuh? Karena di originalnya nih nggak ada di sini. Kau screenshot. Iya, Pajak pikir kita di sini nggak sekolahan juga. Pajak pikir kita nggak buka data juga. Boleh nggak? Banyak data yang mengatakan tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Saya pun sampai bahasa Balinya saya tahu loh. Bahasa Balinya saya tahu.
Ya, Sudah benar tuh Bang Palopo, sudah benar. Bang Palopo. Dia ini hanya mau menipu dirinya aja. Saya ngomong sebentar Kau ya. menipu Emang diri kau iya, sendiri. menipu. Coba baca Matius 26 Jangan ayat 30. keras-keras ngomong sama saya bisa jelasin. Jangan kemana-mana Coba kau dulu baca KTP. dulu. Ini dulu kita Kalau kupas. kalian- Ini dulu kita kupas. Sabar dulu. Kalau Bang. kalian bisa nambahin apa followersnya 30 orang Nggak lagi. usah Saya kemana-mana, open cam dan saya Jack. kasih Tadi lihat. kau katakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Mana Jangan lari ke buktinya? sana. Bang Salman, dia Itu sakit. makanya. Kau sakit Salman. Mas Jack. Sakit tuh Bang Jack. Ku udah bilang ya. Kau Kalau sakit. kau mau dengar penjelasanku, ku Tidak kasih ada tahu. penjelasan, kita bukan orang Aku bodoh. itu mau terjemahannya mendengar salah. penjelasanmu, tapi Ya. aku nggak mau dengar tipu-tipumu. Nor the betul. Son, ya. Itu yang If dibacakan not Bang the Palopo itu Father. original teks. Original teks dari Bang Palopo tidak bisa kau bantah. Kau Itu pakai bahasa Inggris. terjemahannya. Kau bahasa Inggris. Kok kau bisa terjemahannya bahasa itu Inggris, Textus yang Receptus itu Terjemahan gimana bahasa sih Anda? Inggris salah. Kau bisa bahasa Inggris ya? Tolong tutup nih. Dia nggak akan mampu jawab ini, Bang. Itu Makanya dia bahasa berputar-putar di aslinya. terjemahan. Ini Terjemahannya modelnya nih adalah pendetanya. if not Biar the tahu Father. kalian. Tadi awalnya Bukan, dikasih baca RAI-nya dia bilang salah terjemahan. Itu Oke, bukan, kita Bang. ikutin. Bahasa Itu Inggris bukan, dia bilang Bang. yang betul yang bahasa Inggris KJV. Kita Bahasa ikutin. Inggrisnya pun salah, itu bukan bat yang benar. Lah, jadi yang benar yang kita mana? lari ke Textus Receptus. Baik, kita lari ke sini. Ini teks aslinya nih. Ayo. Aduh, dibilang nggak ngerti juga. Julius Mananya? Itu terjemahannya Ornette. salah, Bang. Loh ini Oke, original ini. Gini. Kalian nggak usah ribut sama saya. Saya nggak udah usah ribut? jelaskan kan tadi kan. Kalian mau terima boleh, nggak terima nggak apa-apa. Ya memang. Besok, Aku kan cuma mau tunggu Ngapain terima kau sakit? peserta saya, tunggu follower saya ada 200 lebih. Saya akan kasih tahu Alah, terjemahannya. alasan aja. Nggak gini Bang Zek. Coba Anda baca. Coba Anda baca tadi. Coba Anda baca. Omongan saya nih di hadapan 265 orang. Kalian cek follower saya ada berapa? Nggak usah. Iya, lah, coba Bang. Anda baca tadi. Apa yang di bawah Itu, yang di bawah itu? bacakan Bang Palopo Coba. tadi. Lanjutin dulu. Nih, coba mana ini? Pinjam foto mana foto? Coba ya Anda baca coba. Coba Anda baca. Baca yang Bang Palopo Foto, kasih tuh. Coba. Sebentar saya foto dulu sebentar ya. Banyak Benar. tertipu. Bentar. Makanya Dia Yesus pikir kita di adalah- sini nggak bisa bahasa Inggris. Dia pikir Jadi- kita di sini orang Muslim nggak bisa bahasa Yunani. Bahasa Wah, Yunani. nggak tahu dia di sini. KTP ini ahli Yunani. Nggak tahu kalau Bunda bahasa Inggrisnya cascus. Gak fair. Dia nggak tahu. Semudah itu But dia of the katakan day, bisa dengarkan saya. terjemahannya. But of the day and the whole no man know, not even the angels which are in heaven, nor the Son, but only the Father. But only the Father. You itu know? bukan But only the Father. Bang Palopo. Dengar sih ngomong ya. Ya. Oke, kita lari ke Itu original bahasa Inggris. teksnya. Kau melawan. Bentar, Bang. Itu Mau bahasa merubah-rubah terjemah. ayat loh, Pak Zek ini. Bukan. Orang memang begitu kenyataannya kita baca datanya tulis Kalian aja mau kok. menang sendiri. Loh, Itu bukan terjemahan, menang bukan sendiri, itu emang benar. kenyataannya Yang begitu benar itu adalah- datanya. Udah. Kita Not terlalu the banyak Son, ini berputar-putar, if not the Jack. Father. Intinya gini, Jack. Intinya gini. Yesus tahu tidak saat ditanya? Dia tahu. Oke, baik, dia tahu. Tetapi dikatakan anak pun tidak. Anak pun tidak jika bukan Bapak. Pertanyaannya, anak merujuk kepada siapa? Ya Bapak itu sendiri. Ayo. Gitu aja. Dengar ya. Ya. Odeho. Ayo. Ya, saya baca pelan-pelan ya. Sudah lama nggak baca itu nih. Ya. Huios eime. Ya. Hopater. Ya. Tuh. Not Sabar the dulu, Son. saya buka. Sabar Jack, saya buka dulu. Saya buka ya. Saya buka dulu teksnya, sabar. Bang Palopo Ah, jangan coba, potong coba. dulu dong. Iya, saya mau lihat apa yang kamu baca. Cocok gak kamu baca? Coba. Iya. Odeho. Mana udah di sini? Bukan ini kan sih bacaan terakhirnya. Apa sih Odeho bahasa Inggris nggak ada Odeho. Mana ada udah? Astagfirullahaladzim. Kalau kau mau menipu, Baca dari awal. teman-teman sini. Coba baca dari awal. Apa ini? Ya. Bentar ya. Nyelam dia. Udah asyhadu aja kau. Dengar,
dengar baik-baik, dengar baik-baik. Ini handphone saya ini ada satu doang, saya kasih tahu. Iya. Saya mesti foto dulu, sebentar. Ya. Bukan foto, screenshot. Kau foto-foto. Baru dengar loh Bunda Adeho. Apa bacanya? Apa bacanya, Man? Kalau Bunda bacanya itu gini. Ini itu bahasanya gini. Tipuek. Totopot prot. Diskusi kayak begini. Ya udahlah Jack, kami kan sambil nunggu kau. Kau pun lama kali, entah apa aja bolak balik loading. Salman, apa aku yang udah kau bilang tengok? sama kau, itu terjemahannya salah. Kalau terjemahan salah, janganlah dipakai Bible-nya ini. Kau pelan pakai juga nya. Kan aku udah bilang tadi. Itu terjemahannya aslinya anak pun tidak jika bukan bapak. Berarti anak pun nggak tahu. Berarti anak pun nggak tahu. Jika bukan bapak. Anak pun tidak. Jika bukan bapak. Nah, berarti bapak yang tahu kan, betul? Jika anak itu bukan bapak, dia nggak bakal tahu. Masalah anak itu bapak, jelas. Mau putar-putar itu bahasa Indonesia itu. Nah, iya kan? Maka sama dengan Mikana kau, pendusta kalian, penyesat kau. Sabar ya kan? KTP, biar nggak apa-apa. Aku suka dia mau melintir-melintir bahasa ini. Inilah Dia yang melintir sekalian kubilang. batang lehernya Kalian sama berdebat, urat-urat apanya itu. ya kan? Gini, Bahasa Jack. kitab orang Kristen, Jack, merasa lebih aku tahu. Aku Gitu ikutin loh. bahasamu. Aku ikutin bahasamu ini. Oke. Jika pun bapak tadi terakhirnya kau bilang apa? Nah, maka itu kau nggak konsen, ku ngomong apa, kau nggak jelas. Bukan nggak konsen. Jika pun bapak katanya. Bukan, anak pun tidak. Jika bukan bapak. Jika bukan bapak, Ya. berarti anak pun tidak tahu. Jika pun tahu bapak. Itu maksudmu. Dengar saya ngomong ya, saya jelasin ya pelan-pelan ya. Coba kau baca, coba kau baca. Dengar. Ya, kalau bahasa Inggris gini, nor the son if not the father. Saya ulangin ya, nor the son if not the father. Anak pun tidak jika bukan bapak. Ya, Ya sama mananya jika bukan bapak sama. Jadi bapak yang tahu. Maka itu kalian kasih terjemahan yang benar gak mau denger. Akhir kan cuma jadi penghujat doang di sini. Loh. Saya ulangin ya. Nor the son, ya, if not the father. Anak pun tidak jika bukan bapak. Maksudnya apa? Udah. Tunggu sebentar. Berarti anak nggak tahu anak kan? itu tidak tahu jika anak itu bukan bapak maksudnya. Jadi anak itu tahu. Gimana kau ini, Malu aku nengok. Maka itu kalian mau pakai terjemahan yang salah silakan. Loh, kok ini kita ambil dari Textus Receptus loh. Kamu kan ambil terjemahannya di King James Version, nggak tahu dari mana kamu ambil. Ini langsung loh Textus Receptusnya. Saya pun ada di sini terjemahannya dari. Nah, apa ini? Coba. Mana jika bukan ini, jika bukan bapak? Coba kamu tunjukkan dulu. Patera di sini mana? Jika mana? Ayo. Mana? Ayo. Itu nih, bentar ya. Yang mana? Mana A itu? Bacaan A itu. Apa itu A? Itu A. Hanya. A itu jika. Jika. Jadi pajak ini merubah-rubah sendiri ayatnya loh. Merubah-rubah ayatnya loh dia ini loh Bang Palopo. Ya udah nggak apa-apa Bang Palopo, gini aja nggak apa-apa. Aku hol opatera. Aduh. Jack. Kalian udah kerebutan rame-rame Jack, ini masih aku. Kayak begitu. Oke, ini masih aku Jack. Oke, baik. Nah, sekarang jawaban Yesus apa? Kau katakan dia tahu, betul? Gimana? Kau jawabanmu tadi Yesus itu tahu kan? Kan saya bilang tadi terjemahannya anak pun tidak jika bukan bapak. Maksudnya kalau anak itu bukan bapak dia nggak tahu. Tapi anak itu bapak dia tahu. Kok jadi dibalik?
Maka itu otakmu nggak nyampe dengan apa yang aku sampaikan. Kau yang mau bohongin orang di sini udah jelas. Loh, ayatnya bunyinya kayak gitu. Nyampe itu kan bacanya A. Kok jika anak itu bukan bapak dia tidak tahu? Maksudmu apanya? Tunggu sebentar. Coba. Habis itu sama saya ya. Izin habis itu sama saya mau ini sama dia kasih tahu dia. Senang saya kalau orang kayak begini. Iya. Nanti sudah Bang Salman Al. Ya oke. Aku seneng nih Al yang kayak gini-gini. Paling seneng aku. Enggak gini Bang, dia mau ngajarin kita tentang original. Dia nggak tahu. Dia bilang jika mana jika ini ini hanya. Hop, atera. Oke. Bang. Aduh. Bang Palopo punya terjemahan nggak di situ? Terjemahan apa Bang? Ini King James version saya buka aslinya ini. King James saya. Terjemahan dari bahasa Yunani ke Indonesia. Tunggu, biar kalian tahu nih. Terjemahan dari Yunani ke Indonesia punya gak? Berarti ini salah. Tunggu sebentar. Sepakat dulu kita Bang. Saya buka, ini salah. Ya, tunggu sebentar. Abang punya terjemahan nggak? Biar 260 orang ini melihat Bang. Terjemahan itu yang saya ngomong benar apa enggak? Ya. Oke, saya buka. Abang, tapi ini kita sepakat dulu. Ayat ini salah. Salah. Oke, LAI salah ya. Salah. Biasa. Oke. Bang Paul. Abang jangan lari, semua jangan lari ya. Si Salman pun jangan lari. Itu kata itu tapi atau jika. Buka terjemahannya. Buka. Jangan lari kemana-mana ya, kalian Anda semua. aja, saya kan sudah buka ini. Saya sudah mau buka tapi ini. pun juga masih maknanya ya tapi bapak, hanya bapak yang tahu. Sama, hanya bapak tapi bapak sama maknanya. Aku bahasa Indonesia dulu sekolah. Gini. Ya, bahasa Yunani mana tadi? Bahasa Yunani. Paham nggak bahasa Yunani? Kalau paham, kita buka. Nggak usah terjemahan. Saya paham. Ayo. Nah, takut. Buka terjemahan takut. Ya udah buka Bang Balu, buka. Yunani buka. Yunani apa? Yunani buka. Yunani, saya buka Yunani ya. Ya. Silakan. Kan, oke, stop ya. Tunggu sebentar. Kan Bang Palopo dari atas. Tunggu. Bang Palopo tanya sama saya. Ini kata Bang Palopo kan tadi katanya but. Tapi kan? Betul nggak? Hanya itu artinya. Oke. Itu sekarang diterjemahkan ke bahasa Yunani langsung. Cari terjemahannya. Di apa namanya? Di bol. Ya, kopi langsung lariin ke terjemahan. Benar ngomongan saya benar apa enggak? Coba. Tetap aja Bang Zek, abang ini mau ngambil satu-satu poin begini gini loh, bukan masalah takut. Anda ini mendustakan ayat gitu loh. Berani kata itu. Bukan masalah berani, saya sudah tunjukkan ini dalil, Anda bantah. Lalu saya bawa di King James Version, Anda bantah lagi gitu loh. Kata itu artinya bat. Coba kita lihat lagi ya King James Version ya. Udah. Loh, Anda takut. Takut gitu bilangin loh. orang. Kenalin juga kan. Memang bat lah tadi. Maka itu kalian kan takut sama saya. Terjemahin dulu kata itu. Takut sama lo. Kata itu apa? Longor aja. Kata itu but atau if? Coba lihat. Terjemahin. Ya but lah tadi yang dibuka Bang Balbo. Buka Bang. Aku ini kayak mananya si Jack ini. Buka. KJP-nya but only the father. Itu sudah capek gua buka. Udah. Vera, kamu nggak ngerti. Kamu jauh ilmunya. Sorry. Ya, nggak ngerti. Coba. Bang Palopo takut terjemahan itu. Kata itu. Mau sama saya nanti ya Jack ya. Percuma Jack nggak ada ilmu dia. Oke. Udah masuk Al. Udah kita serahin ke Al aja Bang Salman. Nggak berani buka kan? Sama saya aja dulu sini. Nggak berani buka. Kata itu hanya yang nggak berani buka. Bentar. Itu terjemahan ke bahasa Indonesia. 5 detik aja nih ya. 5 detik aja. Ayo. Faktanya Jack, siapa yang nggak berani bilang buka? Dari tadi udah dibukakan. Bible mana dibukakan tadi? Sebentar dulu. Bible dibukakan Markus 13:32. Kau katakan ayatnya maka salah. Itu, kan kau kasih tahu terjemahannya itu jika, bukan bapak, if not the father. Lalu Palopo bilang tadi itu bukan. Ya kalau memang bukan bapak siapa lagi? Makanya dikatakan jika. Aku ikutin omonganmu ini. Gimana kau? Iya, maka itu if itu kan? Terus? Iya kan?
Jadi terjemahan itu itu bukan tapi jika. Ya udah jika bukan Bapak. Oke, aku ikutin kau. Iya. Berarti di sini kan memang Bapak yang tahu. Iya, anak itu tidak jika bukan Bapak. Nah, kena saat Ana ditanya, ngerti kalimat itu ngerti? Ngerti gak kalimat itu? Ya jadi kenapa dimasukkan kata Bapak, kata anak di situ? Untuk apa? Anak pun tidak jika bukan Bapak, artinya anak itu adalah Bapak. Kalian buka terjemahan dari itu. Balik-balik, Tahu udah rusak di sini, Jack. Rusak betul permanen kamu ini. Saya bawa nih, ini aplikasi King James Version asli. Wah, itu tadi Bunda udah buka itu tadi Bang Palopo, Pak JV. Asli loh ini King James ini saya punya ini. Itu bukan bat, Bang. Itu if. Mana ada orang yang Pak JV bat. Si Palopo takut nih sama gue nih. Jack, but the father. Apalagi? Itu bukan but, itu if. Ya, ganti-ganti sendiri. Itu terjemahannya salah, Salman. Itu King James Version. Itu salah. Terjemahan yang asli itu if, bukan but. Jadi gini loh, kalau dalam soal akademis ya, yang diambil itu yang tertulis loh. Yang tertulis bukan yang longor, yang diambil di akademis itu yang tertulis, Pak Jack. Bukan longor. Itu bahasa Yunani, itu. Coba diterjemahkan ke bahasa Yunani ke Indonesia. Itu but atau if. Jack, kau tahu nggak? Itulah, udah. Percuma kali nggak bakal nyambung sama saya. Dari kau, lembaga Alkitab Indonesia lebih pintar daripada kau. Udah percuma nggak bakal nyambung. Ayo sama saya. Saya turun dulu ya. Sama saya. Saya turun dulu, percuma. Ya. Apa Jack? Udah mentok kok di baru Markus 13:32 Jack. Bahasa aslinya kan, if itu kan. Aduh, itu kau ganti sendiri. Itu otakmu mau suka-sukamu aja ganti-ganti ayat. Kalau udah kalah ngomong, kau langsung begitu. Bukan, ya kan? Aku kan nyantai dari tadi, Jack. Aku nyantai dari tadi, nyantai aku. Pertanyaannya, jika lo memang dari tadi kau keras begitu, Salman. Sebentar. Penipu nggak boleh lah kalau penipu di sini. Kamu dengar sendiri apa yang saya ngomong ya. Kamu sebagai mediator ya. Kata itu diterjemahkan langsung dari Yunani ke Indonesia. Itu if atau but. Aku ikutin katamu inilah. Aku ikutin katamu. Ternyata itu bahasa Yunani. Kata itu artinya adalah if. Udahlah, aku ikutin katamu ini. Si Palopo sama si Salman takut nih. Kok takut? Aku ngikutin ini. Terima kasih ya. Saya turun dulu. Percuma kan bukan level saya. Diikutin kok malah lari. Gimana sih kau diikutin? Bukan level saya. Teman-teman Kristen, jangan masuk. Aduh, percuma. Apa? Mau bilang sama saudara-saudara Kristenmu kalau Islam kagak kalah gitu. Itu kata aja kalian nggak mau akuin. Oke lah, oke, nggak apa-apa. Oke, kita ikutin dia, Bang. Ikutin dia. Iya, dia bilang udah diikutin dari tadi. Bang Salman, coba kasih LKTP ngomong dulu, Bang. Coba. Kau benar. Oke. Sekarang kita lain. Jika lain. Lain ini. Lain. Apa itu? Lain. Jika. Lain. Nah, tuh jika. Lain. Itu jika. Tadi apa di original teksnya apa? Mana? Makanya saya bilang tadi. Tipu lagi. Kopi tangan ke situ. Tipu lagi. An ini bukan au. An. Maka itu. Tipu lagi. Itu jika. Penipu. Dari awal itu. Ini an bukan au ini. Kau pikir ini huruf u. Ini n. Jika atau tapi? Jawab. Takut. Jika ya atau udah tapi? Cuma bisa jawab. gitu-gitu aja kok jawabnya. Takut. Iya, framing aja bisanya. Framing aja. Ini jika atau tapi? Ya udah, kau mau jika kan? Oke, jika aku ikutin kau. Berarti kalian salah kan? Akuin dulu. Sebelum nyamuk akuin dulu. Iya, aku ikutin kau. Akuin dulu. Iya, aku akui. Udah? Salah ya? Nah, pertanyaannya. Anak pun tidak. Jangan lari kemana-mana dulu sama lu. Saya nggak bakal dengerin kamu ngomong sebelum kamu akuin. Ya nggak denger lah, orang hancur kau di sini. Sebelum kamu akuin dulu. Babak belur. Tadi kamu ngomong tapi kan. Ternyata bener kan? Terjemahannya jika kan? Udah malu kau sama ayatmu sendiri, narasimu sendiri. Apapun yang kau imanin, apa yang selama ini kau jawab dulu yang tadi itu. Dengar. Yang tadi itu jawab dulu. Selama ini doktrinmu sama jamaatmu nggak jalan di sini sama kami. Jawab dulu. Kau nggak dengar kau ngomong apa? Kau nggak dengar? Ya nggak dengar. Aku nggak dengar kau ngomong kok. Nggak apa-apa. Kau salah terjemahan kan tadi kan? Ya nggak apa-apa juga. Kenapa? Takut kalian.
Maka itu kalian tuh framing aja. Bisa nipu di sini, bukan anak TK. Saya suruh terjemahin ke bahasa aslinya Yunani ke Indonesia. Apapun ceritanya dikatakan, anak pun tidak. Itu merujuk kepada diri Yesus. Hanya Bapa. Nah, ini 400 orang mendengarkan siapa yang salah, ya. Terjemahan saya pas saya ngomong benar atau salah kalian lihat yang sendiri. nipu, jelas. Inspirasi, Anda tahu saya kan? Anda lihat sendiri apa yang saya ngomong benar atau enggak. Itu bukan but, tapi jika. Ya. Ini bukan masalah itu. Udah, percuma. Masalahnya jawabannya kalian memang nggak di bisa sini. diajak diskusi, percuma. Masalahnya Udah, jawabannya kalian cari itu. kesenangan kalian sendiri aja. Udah malu, bilang aja udah malu. Bilang aja udah malu. Malu dari mana? Nah, kalau nggak malu ngapain mau turun? Dasar. Orang benar itu turun. Assalamualaikum, belajar original teks. Belajar dulu, Jack. Belajar. Ya udah. Pokoknya Belajar dulu bahasa Yunani. Belajar dulu bahasa Yunani. Tadi itu kau baca itu kalau jika itu an bukan au. Lari. Dengan gaya mulut besarmu itu, Jack, seolah-olah kau berdiskusi seperti seorang yang elegan. Cara bicaramu kau susun rapi untuk bohongin orang itu. Nggak laku sama aku. Nggak laku yang kayak gitu. Makanya kasihan aku lihat saudara-saudara Kristen gue ini. Gitu ya teman-teman ya. Tadi Jack mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Faktanya apa? Lebih-lebih kayak tukang obat dia jawabannya. Kita hanya bukakan satu dalil di mana Markus 13:32 menjawab semua apa yang dinarasikan oleh si Jack yang mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Lu mana buktinya Bang Salman? Lari dia buktinya. Selesai kan? Karena jika orang benar dia pasti bertahan. Gitu ya teman-teman ya. Silakan lanjut Alkitab ya. Yang lucunya gini loh, dia nyalakan terjemahan. Sedangkan yang menerjemahkan itu orang yang lebih pintar dari dia. Betul nggak Bang Palopo? Betul. Itu kan teks asli original dari Yunani ke KJV itu ya bukan sembarang orang terjemahkan, kan ada kosakatanya loh. Kosakata bahasa itu masing-masing ada dan itu nggak bisa dengan dari dia ganti jadi if sesuka dia. Longor. Tadi dia bacanya an. Tuh, mana an di sini? Mau diputarnya itu Bang. Mau diputar jika tidak Bapa katanya, berarti anak pun tidak. Jika tidak Bapa, maksudnya kan gitu kan? Kenapa? Karena anak itu adalah Bapa. Kok mau ke situ lagi? Di ayat pertama udah jelas, anak pun tidak kok. Mau disambung lagi karena anak itu adalah Bapa. Kalau otaknya kalau jika man di sini an, tetapi di sini un. Jadi susah juga dia nggak punya ilmu kok. Lanjut. Sama dengan kana kan. Gimana kalau kita contoh kita baca di Matius 26 ayat 39 kan. Waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani itu. Di situ ayat 39 ya, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Kalau itu pengajaran Bang. Kalau itu masih gampang dia ngelesnya. Sama kami tadi pun buka 11:25, sanggup dia ngelesnya, enak aku tengok. Nah itu yang kiamat tadi bagus itu Abang, yang Abang Salman kasih itu. Makanya kalau model manusia yang congornya kayak gitu-gitu tuh, kasih aja Markus 13:32 itu. Berserak-serak itu otaknya mikirkannya itu. Pecah semua sarafnya, putusan semua langsung. Mati Yohanes 13:32 itu. Mati Yohanes di situ. Karena tuh aduh sama persis lah mereka. Udah, Al kapan Al? Malam ini kah? Ada lama-lama. Assalamualaikum, Pak Pastor Roding. Otero nih, jadi. Warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Otero rumah. Naik datang lagi Jerry. Yesus itu adalah Bapa. Mau kayak si Jack kau hantam kau di Markus 13:32. Jer, kata si Jack, Markus 13:32 salah terjemahan. Sepakat nggak kau?
Semua salah terjemahan, KJP juga salah terjemahan. Apa? Apa yang kau maksud, Salman? Kata si Jack, ini Markus 13 nomor 32. Salah terjemahannya katanya. Betulnya itu? Apakah? Gak ngerti. Ya, itu kau baca lah. Apa Markus bagaimana? Bentar. Coba kau baca. Markus 13:32. Salah terjemahannya kan. Markus 13:32 tuh Markus 32:13. 13:32. 13:32. Salah terjemahannya, Jer. 13. 32. Bahasa Torajanya ini nih. Lengkap di sini. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Maksudnya apa? Salah terjemahannya itu. Apanya? Yang kau baca tadi? Tidak salah lah. Ya udah, itulah kelakuan pendetamu tadi si Jack. Salah katanya. Siapa pendeta? Siapa sih? Dia ngaku pendeta si Jack. Oke, sekarang aja sama si Jerry, apakah Yesus itu sehakikat dengan Bapa gitu aja, langsung mana? Oke. Apakah Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Jack? Apa? Jadi Bapa itu Allah, Yesus itu juga Allah. Jadi tidak sehakikat, tidak sehakikat. Oke, baik. Kalaulah memang Yesus adalah Bapa itu Allah, Yesus itu Allah. Tidak, itu sehakikat atau tidak? Oke, sehakikat. Ku ikutin kau dulu ini. Oke. Nah, kalaulah dia sehakikat, apa yang diketahui Yesus tentulah diketahui oleh Bapa, betul? Nah, begitu juga sebaliknya. Apa yang diketahui Bapa tentu diketahui juga oleh Yesus, betul tidak? Namanya sehakikat. Nah, faktanya saat Yesus ditanya tentang hari kiamat, jawab Yesus di Markus 13:32, apa katanya? Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak. Hanya Bapa saja. Pertanyaannya, anak merujuk kepada siapa? Supaya tidak ada lagi orang yang bertanya-tanya. Gigi kau, gigi kau sama. Anak pun tidak, jadi tidak. Siapa yang mau tanya Bapak? Tidak ada yang bisa sampai ke Bapak bertanya. Nah, harus melalui Yesus bertanya. Orang bertanya tentang Bapak. Artinya berarti di sini Yesus sedang berbohong. Tidak ada, saya tidak tahu kau bilang bohong. Itu tidak ada kebohongan di sini. Rahasia Tuhan itu. Kenapa manusia tahu? Loh, baik rahasia Tuhan. Baik, berarti Yesus tahu. Tahulah, dia Tuhan. Tapi dia nggak kasih tahu. Tapi dia nggak kasih tahu. Itu namanya bohong tidak? Masa mau dia umbar-umbar? Itu kan rahasia ilahi. Aku nanya, Dodol. Rahasia ilahi. Rahasia ilahi, betul itu rahasia ilahi. Salman, kok bisa gini? Jerry. Jadi gini Jer ya. Kalau kau TNI atau aparat TNI lah kita katakan, ya kan? Nah, kemudian begitu kau pulang dari dinas, kau pakai baju biasa. Kau menjadi sipil. Salman. Kau dengar dulu Jerry. Kau dengar dulu. Kau dengar dulu aku nih. Pantas ke Tuhan kalau manusia tanya apa hari kiamat. Sekarang kau tanya. Itu rahasia Tuhan. Tenang dulu kau tenang dulu. Aduh, sekarang kau dengarkan aku dulu baik-baik. Kau dengarkan aku baik-baik malam ini Jer. Oke, kabar ya. Kau kan TNI nih, ya kan? TNI, aparat negara kau, TNI. Nah, kemudian selesai bertugas, kau pulang ke rumah, kau ganti pakaianmu, pakaian sipil. Nah, datanglah aku, masyarakat sipil biasa, menanyakan tentang apa yang diketahui oleh TNI. Contoh, aku tanya samamu, Jerry, kalau granat itu ditarik pemicunya, berapa radius ledakannya? Tapi kau udah pakai pakaian sipil, kau tahu nggak jawabannya, Jerry? Pasti tahu, karena kau memang TNI, walaupun kau sudah pakai baju sipil. Apa jawabanmu, Salman? Kalau pemicunya ditarik, itu radius ledakannya, pokoknya satu ruangan ini, habislah itu, satu kamar itu, hancur semua. Tahu jawabannya.
Begitu juga Yesus yang notabene kau katakan adalah Bapa itu sendiri. Walaupun Bapa itu mau jadi manusia, jadi kucing, jadi kambing, jadi unta, tetap dia yang ditanyakan ini adalah yang memang bidang dia. Paham nggak kau? Tanya tentang bidangnya tidak perlu dikasih tahu orang karena itu rahasia ilahi. Berarti di sini kamu kau katakan Yesus itu berbohong. Dia tidak bohong, itu rahasia dia, itu rahasia Tuhan. Oke. Saat kau jadi TNI kau ditanyakan hal seperti itu, apa kau bilang itu rahasia negara? Aduh, Salman. Hah? Coba. Kau mau jadi Tuhan, Salman. Kalau kau mau jadi Tuhan, ya udah silakan sana pergi sana. Coba dijawab dulu. Jangan yang lain-lain. Dijawab dulu. Tujuanmu memberitahukan agar orang bertanya, kau memberikan jawabannya agar ingat jika kalian mendapatkan granat di jalan di mana jangan tarik penicunya karena berbahaya. Betul tidak? Itu maksudnya kan? Tak mungkin kau berbohong di situ. Tahu Salman bahwa itu rahasia Tuhan tentang kiamat, tidak perlu manusia tahu. Berarti Yesus di sini tahu maksudmu? Ya tahu lah. Tapi dia jawab nggak tahu. Ya supaya orang tidak usah tanya-tanya lagi. Ngapain manusia mencari Jerry. Oh, untuk apa juga manusia mau cari tahu itu? Itu walaupun juga Bapak juga tidak mau bilang. Oh, nanti hari kota. Kenapa ya? Oten ini ilmu ngelesnya tuh ya ampun. Kalau Bunda jadi guru, Bunda kasih nilai 100,1. Ilmu ngeles gitu ya ampun. Kamu kan punya Tuhan. Padahal sudah jelas loh di sini anak tidak tahu. Bapak yang tahu. Gitu kapan kiamat? Bahasa Indonesia, Jerry kalau tidak tahu itu ya tidak tahu. Tidak ada, dia tahu. Dari mana? Bahasa Indonesia tidak tahu, jadi ya mungkin saja rahasia ilahi. Kok bisa kayak gitu? Inilah Jer. Kalau dia tidak tahu, saya tidak percaya Yesus itu Tuhan. Oh, mungkin di sini ada ayatnya, Man. Mungkin ada ayatnya sini. Dan anak pun pura-pura tidak tahu. Mungkin ini ada pura-pura mungkin di sini nih dihapus nih. Mungkin. Ya. Aneh ngapain juga rahasia Tuhan kamu cari tahu. Ini pasti dihapus ini LAI. Ini saya curiga ini LAI. Ini ada pura-pura di sini loh. Coba kita lihat originalnya, Bang. Ada nggak pura-pura? Iya, coba dicek dulu. Coba originalnya kita cek. Coba suruh Jerry baca dulu Bang Palopo. Ini masuk baluap satu lagi. Enak enggak nih? Kalau enggak ya sudah lah. Coba Jerry baca bahasa originalnya. Apanya? Mana sih tahu baca originalnya sih? Kristen apa ini? Original aja pun nggak tahu kau baca. Oh iya ada loh. Kai opoteo. Sabar. Ternyata ada loh di sini. Ini kai and opoteo. Ini pura-pura loh. Di sini nggak ada loh. Ini loh. Opoteo. Waduh. Manusia ini. Oh tahu rahasia. Apa? Ternyata ini LAI nggak masuk loh Al di sini pura-pura. Ini nih. Opoteo. Begini. Opoteo. Pura-pura. Kiamat itu kapan? Siapa tuh Tuhan kasih tahu. Jer, masalahnya ini, masalahnya Jer. Masalahnya kau kan tidak percaya Yesus Tuhan, ya toh? Diam dulu muncungmu KPK, bising kali kau. Diam dulu muncung. Nanti kau kalau mau ngeles, Jerry dulu. Jadi Jer. Apa? Aku cuma nanya di sini. Poinnya aku nggak mau nanya kiamatnya itu kapan, bukan itu. Yang mau kutanya di Yesus mau kasih tahu, orang bertanya. Untuk apa? Karena dia kan ilahi. Itu rahasia Tuhan. Berarti Tuhan di sini sedang menutupi rahasianya, berbohong. Tuhan berhak atas hari kiamat. Tahu. Ya memang betul.
Memang betul Tuhan itu berhak atas hari kiamat. Dialah yang berhak menentukan. Ya makanya dirahasiakan. Yang ditanya ini tadi kan yang kau katakan Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Salman kan punya Tuhan. Salman kan punya Tuhan kan? Punya. Nah tanya Tuhanmu. Nggak pernah dia ke bumi. Nggak pernah ke bumi dia. Makanya saya bilang Tuhan saya itu selangkah lebih maju. Gigi, kau pikir Yamaha. Tas katimu. Bisa datang ke dunia, bisa banyak kelebihannya. Jadi udah diam dulu muncung muka PK. Kau bikin akun kena Bennett aja kau. Bising kali kau. Diam dulu kau di situ. Dengarkan dulu. Kau pun sama ajanya. 11-12 nya kalian semua ini. Kayaknya aja masuk. Selamat malam bang. Aku bang biasa. Diam dulu muncungmu. Diam dulu muncungmu. Aku bang biasa bang biar. So apa kalian kalau masuk Komal itu sok-sok lugu gitu awalnya ya kan? Kan bahasanya ini keluar bahasa kasihnya keluar. Masa ngomong kayak gitu? Gini nih, Man. Kalau ini loh, tantrum ini kalau Kristen sudah nggak tahu original, pasti tantrum. Kenapa? Biasa sportif lah. Enggak usah banyak kali ceritamu. Kau pun tukang obat juga nya kau. Banyak kali ceritamu. Kau pakai ahlak sedikit kau KPK. Kau masuk kau potong-potong kau. Orang lebih dulu sini. Iya, diam dulu. Gantian KPK ngomongnya. Ada etika sedikit kau. Ditengahin dulu. Iya, KPK. Kalau memang nggak fair, nggak sportif. Hajar. Izin, gantian ngomongnya. Kau kan baru naik. Kan tadi lagi yang dibahas Bang Salman sama Jerry. Iya, ini nyawa kita tinggal dua. Nyawa kita tinggal dua. Itu mengedukasi gitu. Kau pakai akhlak sedikit kau, ada etika. Sportif lah. Ya sportif, makanya kau diam dulu. Biarkan dulu selesaikan Bang Salman ya. Jangan main koreokan. Tiba-tiba kau main koreokan kau. Lalu aja. Apa keluhanmu KPK? Bukan lanjutkan dulu sama Jerry, sama Salman. Jangan kalian campuri. Maka apa yang mau dilanjutkan dari kalian? Udah tukang obat juga nya kalian semua. Oke, baik Jer. Oke, udah diamlah muncungmu. Kau bilang lanjut. Bising juga kau di situ ngoceh terus. Diam dulu kau, mute dulu. Kau bagus jadi pendengar budiman dulu ya. Lanjut. Tunggu. Saya menengahi dulu ya. Izin host. KPK, kau bisa original? Gak perlu kau original segala macam. Udah diam. Udah diam muncungmu diam. Diam deh. Lalu jangan kau frame di tengah. Iya, makanya diam dulu. Aku sudah tahu ilmu kalian itu udah tahu aku. Apalagi ilmumu, paling hafal aku. Enggak, kau memang sanda kau. Oke, biar ku baca ini original teksnya biar kau pinter. Diam dulu lah KPK. Udah gantian ngomongnya dia. Gitu. Aku nggak suka seperti itu. Kalau memang mengedukasi. Siapa yang bilang suka sama kau? Aku pun jijik nengok. Udah diam dulu, diam ya KPK ya. Nggak, KPK. Aku tuh nggak perlu kau sukai. Orang aku pun nengok kau jijik. Udah lanjut, Bang Salman. Baca original teksnya. KPK diam dulu. Biar mengedukasi yang di bawah juga Jerry juga. Lanjut. Aku tahu Jerry ini saudaramu. Kau boleh menyelamatkan saudaramu, tapi nggak kayak itu juga caramu. Nggak ngoceh-ngoceh. Aku kalau masih. Udah saudaramu Jer. Saudaramu nih KPK Jer. Oke, baik, Bang. Kita ke original nih, Bang. Oke. Ya. Kau dengar baik-baik abangmu baca original teks. Ya, Jer. Biawak ini satu ini pun bising kali. Diam kau dulu kan. Diam dulu KPK. Apa lagu ini? Macam apa kau? Perempuan datang bulan gue tengok. Jangan di mute supaya fair.
Makanya dia muncul. Iya makanya diam, makanya Bunda mute karena kamu nggak mau diam. Orang kita aja yang di sini pada mute kok, hormat sama yang punya komal, kamu nggak mau mute, aneh. Oke, kita ke original nih ya, Mamba Lubu. Oke, Tepioetek neopos, kok ada monopos di situ bang? Jar. Bisa marah mama-mama ini. Hei, Jar. Ada pula monopos di situ, marah pula mama. Gak bisa, nggak sampai umur mereka di sini. Yang betul lah bacanya, Bang Salman. Originalnya bang, originalnya tadi. Jerry kurang puas itu. Jadi jangan dipikir kita ini mengada-ngada, nggak boleh firman Tuhan. Kalian di bawah jangan tersinggung ya, yang mama ya. Aku cuma baca data ini. Markus 13:32, original teksnya. Tepiotek monopos eksklusif. Nah, ada eksklusif. Monopos eksklusif. Ya, apa-apanya Bible ini? Loading ini, udah loading aja bang. Ya Allah sakit perut Bunda. Gimana tahu ada pula monopos di situ Bunda. Aja. Menopos eksklusif kai, ini kai ya. Kai telepos kan oteneo de longoreo. Nih. Enggak, itu tuh deh. Oh iya keleo, oten choreleo. Ini apa-apanya bahasa Yunani? Itu yang terakhirnya itu Bang Palopo. Itu yang ujungnya Bunda bisa baca Bang Palopo yang di bawah sekali yang mantap. Kalian dari tadi mau ngomong giring-giring secara mantap. Biawakio mantap. Ini yang mantap. Aduh. Iya. Udahlah KPK. Kau kalau mau nangis kau di pojokan, jangan merepet kau di situ kayak. Nggak, diam dulu kau KPK. Kau nggak ngerti original. Kau ini pakai terjemahan. Iya. Kau kan terjemahan aja taunya. Yaudah kalau udah diam dulu KPK gantian. Oke, kembali udah tengahin ya, kembali ke laptop. Diam dulu KPK. Jadi di Markus ini sebenarnya LAI-nya itu sudah tertulis gampang kalau kita bahasa Indonesianya dapat 10 ya. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat di surga tidak dan anak pun tidak, koma. Diam dulu KPK. Ya Allah, merepet aja nih orang. Diskusi yang benar. Udah aku bilang. Diam dulu kan lagi baca data loh. Apa dulu si Salma? Apa? Udah diam dulu. Hanya Bapak saja, jelas loh, nggak pusing, nggak usah muter-muter sampai ke biawak, sampai ke monopos, sampai kemana ya kan? Ya kan? Nggak usah pusing-pusing mengartikan data ini. Kalau anak pun tidak, hanya Bapak saja, sudah jelas, berarti anak pun tidak. Udah pastinya Yesus tidak tahu intinya. Begitu aja Bang Palopo jelas. Betul nggak? Gampang kok. Gampang kok. Oh Jerry pula dia tahu rahasia Tuhan. Gigi oh Jerry. Kakimu aja. Yesus nggak tahu. Manusia seperti ini kalian pelihara di sini sehingga ribut. Aku pun nggak mau melihara kau. Rugi aku melihara kau. Aku mau melihara kau. Kau malam ini sedang
di apa? Tapi nggak tahu inspirasi Allah nggak mempan provokasimu, kau kayak orang Yahudi. Yahudi. Apa kau sama kau kayak rabi-rabi Yahudi? Diprovokasinya orang biar Yesus disalib. Itulah kau modelnya. Kawan-kawan di sini tahu aku siapa? Aku keras bagi orang yang tidak tertib. Apa sih? Apanya kau? Jadi pol PP kali. Sampah kau. Sampah kau. Apa? Sampah kau. Inspirasi. Taruh dia di layar besar KPR. Biar enak kita nombaknya kan gitu. Mumpung banyak orang di bawah ini. Taruh dia di layar besar. Pengen tahu. Masih besar nggak muncungnya itu. Gini aja kita diam semua Bang Salman. Kita dengar dia mau ngoceh apa. Ayo ngomong. Suka. Ngomong. Kalau yang punya room tidak punya metode dan tidak punya rule, ya begini jadinya. Ngomong aja nggak jelas. Yang saya salah, kenapa yang punya room tidak menjadikan room dia menjadi